Pagi di hari pertama Lebaran itu, ibu mertuaku, Ibu Ratna, berteriak kehilangan uang 40 juta rupiah untuk THR. Kakak iparku, Tika, menggeledah tasku dan segepok uang jatuh dari sana. Ibu Ratna langsung menamparku dan mengancam akan memanggil polisi. Suamiku, Bima, yang berdiri di sampingku hanya tersenyum sinis. Drama ini sudah basi, tidak akan bisa menipu siapapun. Pagi di hari Lebaran tahun itu, aku berpikir, sebanyak apapun masalah yang terjadi sepanjang tahun, setidaknya hari pertama yang suci ini akan berjalan dengan damai. Siapa sangka, di pagi yang seharusnya indah itu, aku justru dipaksa masuk ke dalam sebuah sandiwara memalukan oleh keluarga suamiku sendiri, sebuah sandiwara yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Ruang tamu di rumah mertuaku hari itu sangat ramai. Meja dipenuhi toples-toples kue kering seperti nastar dan kastengel, kacang bawang, serta emping, rangkaian bunga sedap malam yang semerbak diletakkan di samping tumpukan parsel lebaran. Para keponakan berlarian dengan baju baru mereka, sementara orang-orang dewasa duduk menikmati teh dan saling mengucapkan selamat Idul Fitri. Tawa riang berpadu dengan denting cangkir yang bersentuhan pelan, dari arah dapur, tercium aroma opor ayam dan ketupat yang khas. Sekilas, ini adalah potret sempurna sebuah keluarga yang sedang berkumpul merayakan hari kemenangan. Aku adalah menantu bungsu di keluarga ini, namaku Laras. Sifatku cenderung pendiam dan perasa, selalu takut menyinggung perasaan orang lain. Sejak subuh, aku sudah bangun merebus air, mengelap meja, menata kue-kue, dan membantu ibu mertua menyiapkan hidangan lebaran. Pikiranku sederhana saja. Sebagai menantu, jika aku melakukan semuanya dengan baik di hari pertama Lebaran, suasana rumah pasti akan lebih damai. Suamiku bernama Bima. Dia bukan tipe pria yang banyak bicara atau suka berdebat dengan keluarganya. Bima pendiam dan tenang. Terkadang sepanjang acara kumpul-kumpul, dia hanya duduk mendengarkan tanpa ikut campur. Tapi setelah hidup lama bersamanya, aku tahu dia sangat menyayangiku. Dia tidak membelaku dengan kata-kata keras di depan semua orang, melainkan dengan diam-diam memperhatikan setiap detail kecil yang menyangkut diriku. Namun, karena sifatnya yang pendiam itulah, banyak orang di rumah menganggapnya mudah dipengaruhi. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, adalah sosok yang sangat pandai bersandiwara. Beliau selalu bicara tentang moral dan etika, tentang bagaimana rumah harus punya tata krama, menantu harus tahu sopan santun, dan saudara harus saling menyayangi. Tapi di dalam rumah, beliau sangat membeda-bedakan. Apapun yang dilakukan Tika, kakak iparku, selalu dipuji sebagai cekatan. Sedangkan aku, sebanyak apapun yang kukerjakan, hanya akan mendapat kalimat, "Kamu yang paling muda, lihat dan belajar dari kakakmu." Tika adalah istri dari Mas Agung, kakak Bima. Mulutnya selalu manis, tangannya selalu cepat, tapi yang paling cepat darinya adalah kemampuannya untuk melimpahkan pekerjaan sulit kepadaku. Pagi itu, sebelum kami semua bermaaf-maafan, Ibu Ratna dengan sengaja mengeluarkan segepok uang kertas baru dan memamerkannya ke seluruh keluarga. Sambil menepuk-nepuk tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah itu, beliau tersenyum lebar. Tahun ini ibu siapkan 40 juta untuk THR. Cucu-cucu makin banyak, tamu dan kerabat juga banyak. Awal tahun harus royal biar rezekinya lancar, semua orang berdecak kagum memuji beliau, dan Ibu Ratna semakin besar kepala. Lalu, dengan hati-hati, beliau memasukkan gepokan uang itu ke dalam sebuah amplop merah besar dan berjalan menuju lantai 2. Sebelum menaiki tangga, beliau menoleh dan berkata dengan jelas, "Uang ini ibu simpan di laci meja rias di kamar ibu. Siapapun yang menyentuhnya, ibu pasti tahu." Saat itu aku hanya menunduk dan tersenyum tipis. Kupikir ibu mertua berkata seperti itu karena rumah sedang ramai dan banyak tamu, jadi wajar jika harus berhati-hati. Aku tak pernah menyangka kalimat itu adalah bagian dari jebakan yang sudah dirancang. Setelah kami selesai sholat Id dan bermaaf-maafan, aku pergi ke dapur untuk memotong buah semangka. Pisau baru saja menggores beberapa kali di permukaan buah yang merah merekah itu ketika Bima melangkah ke teras untuk menerima telepon. Samar-samar ku dengar dia memanggil seseorang dengan nama Reza, sepertinya temannya yang bekerja di bank atau bidang IT.
Aku tidak terlalu memikirkannya, hanya fokus menata potongan semangka di atas piring agar terlihat cantik, sambil berharap dalam hati semoga tidak ada kejadian yang membuat ibu mertua marah hari ini. Tapi tepat pada saat itu, dari lantai 2 terdengar teriakan melengking. Suara Ibu Ratna yang tajam merobek keheningan pagi lebaran. Ya Allah! Hilang. Uang THR 40 juta milikku hilang semua. Tanganku berhenti bergerak seketika, ujung pisau nyaris mengenai jariku. Ruang tamu yang tadinya ramai langsung senyap. Kemudian terdengar suara kursi digeser, langkah kaki terburu-buru, dan orang-orang saling bertanya dengan panik. Para bibi dan paman menghentikan obrolan mereka, berlari ke lantai 2, lalu turun lagi ke ruang tamu dengan wajah cemas. Ibu Ratna memegangi dadanya, wajahnya pucat pasi, mulutnya terus meracau. Baru saja ibu taruh di sini, baru saja. Amplop merah berisi 40 juta itu lenyap. Aku berdiri di ambang pintu dapur, tanganku masih basah oleh air semangka, jantungku mulai berdebar kencang tanpa tahu sebabnya. Di tengah kebingungan semua orang, aku melihat tatapan Ibu Ratna melirik tajam ke arahku. Hanya sekilas, tapi terasa sangat dingin. Itu bukan tatapan orang yang panik karena baru kehilangan uang, melainkan tatapan seseorang yang sedang menunggu momen yang tepat untuk menunjuk hidung korbannya. Benar saja, Tika langsung angkat bicara. Dia meletakkan cangkir tehnya, suaranya tidak keras tapi cukup untuk didengar seisi ruangan. Dari pagi tadi, sepertinya cuma Laras yang paling awal naik ke lantai atas. Coba ibu tanya baik-baik saja. Seketika, seluruh perhatian di ruangan itu terpusat padaku. Tatapan curiga dan menghakimi yang dingin menghujaniku seperti puluhan jarum. Aku tertegun, tenggorokanku tercekat. Aku belum mengerti apa yang sedang terjadi, yang kutahu tanganku masih basah dan beraroma semangka. Namun, di mata mereka, aku seolah sudah menjadi tersangka utama di rumah ini. Aku segera meletakkan pisau. Kedua tanganku yang masih basah karena air semangka terasa dingin. Aku melangkah keluar dari dapur, berusaha menjaga suaraku tetap tenang, meskipun hatiku sudah mulai gemetar karena tatapan yang menusuk. Ibu, saya hanya ke atas untuk merapikan kamar. Setelah itu saya langsung turun ke dapur. Saya sama sekali tidak membuka laci, apalagi tahu di mana ibu menyimpan amplop uang itu. Aku berbicara perlahan, setiap kataku ucapkan dengan jelas. Aku takut jika aku panik sedikit saja, mereka akan langsung menjadikannya alasan untuk menuduhku. Tapi Ibu Ratna sama sekali tidak mendengarkanku. Beliau berdiri di tengah ruang tamu, satu tangan memegangi dada, tangan yang lain menunjuk lurus ke wajahku, suaranya setajam silet. Di rumah ini dari pagi isinya hanya keluarga, tidak ada yang kurang. Tapi orang luar cuma ada satu. Kalimat orang luar itu menghantam dadaku. 3 tahun menjadi menantu, 3 tahun aku dengan hormat memanggilnya ibu. Tapi begitu ada masalah, aku tetaplah orang luar, orang pertama yang dicurigai. Aku terdiam. Bibirku bergetar tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Semakin aku mencoba menjelaskan, semakin aku merasa seperti terdakwa di pengadilan yang putusannya sudah ditulis. Saat itu, Tika perlahan mendekatiku. Dia mengenakan gamis merah, rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias dengan sangat teliti. Dilihat sekilas, dia tampak seperti menantu idaman yang sopan dan tahu diri. Tapi tatapan matanya padaku dingin dan dalam, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. Tika meletakkan tangannya di bahuku, suaranya lembut dibuat-buat. Laras, jangan takut. Kalau memang tidak mengambil, biar kakak periksa tasmu sebentar. Kalau bersih, tidak perlu khawatir, kan? Aku langsung mundur selangkah, bukan karena menyembunyikan sesuatu, tapi karena merasa terhina. Di hari Lebaran, di depan begitu banyak orang, kakak iparku mau menggeledah tasku seperti menggeledah tas pencuri. Suaraku bergetar. Mbak Tika, ucapan Mbak itu sama saja menuduhku mencuri. Aku tidak mau. Ibu Ratna langsung membentak. Tidak mau berarti kamu bersalah. Kalau tidak mengambil, apa yang kamu takutkan? Suaranya menggema di seluruh ruang tamu, membuat anak-anak yang bermain di teras terdiam. Mas Agung, yang sejak tadi duduk di meja, akhirnya berdiri. Dia merapikan kerah kemejanya dan berkata seolah-olah dia adalah penengah yang adil.
Laras, jangan bikin ibu kecewa di hari Lebaran. Buka saja tasmu biar semua orang lihat. Kalau tidak ada apa-apa, masalahnya selesai. Aku menatap Mas Agung, lalu beralih ke para bibi dan paman. Aku berharap setidaknya ada satu orang yang akan membelaku, mengatakan bahwa tidak pantas menggeledah tas menantu di hari Lebaran. Tapi tidak ada. Sebagian menunduk pura-pura minum teh, sebagian membuang muka, yang lain menatapku dengan tatapan setengah curiga setengah penasaran. Bahkan seorang bibi berbisik, "Sudah, periksa saja biar jelas." Kehilangan uang di hari pertama Lebaran itu, sial sekali. Tepat saat itu, Bima masuk dari teras. Aku melihatnya, hatiku seperti menemukan pegangan di tengah arus deras. Tapi Bima hanya berdiri di ambang pintu, matanya melirikku, lalu ketika, dan berhenti cukup lama pada tas tangan yang kudekap di depan dada. Dia tidak berkata apa-apa, juga tidak melangkah maju untuk menengahi. Keheningannya membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tidak mengerti mengapa dia hanya diam seperti itu. Tika, melihatku masih ragu, langsung menyambar tasku dengan kasar. Aku terkejut dan mencoba menahannya, tapi dia lebih cepat. Cuma diperiksa sebentar, kenapa tegang sekali? Sambil berkata, dia membuka resleting tasku dengan gerakan yang sangat pasti. Gerakannya begitu cepat, tidak seperti orang yang memeriksa secara acak, melainkan seperti orang yang sudah tahu persis kantong mana yang harus dibuka lebih dulu. Lipstikku jatuh ke lantai keramik, lalu tisu, gantungan kunci, dompet kecil, dan botol minyak angin pemberian ibuku. Setiap barang pribadiku dikeluarkan di depan mata semua orang, membuat wajahku memanas karena malu. Aku membungkuk untuk memungutnya, tapi tiba-tiba Tika berhenti, lalu dengan sengaja menarik paksa kantong samping di dalam tas. Buk! Segepok uang yang terlipat rapi jatuh ke lantai. Semuanya pecahan Rp100.000 yang masih baru. Warnanya yang kemerahan begitu mencolok dan menyakitkan mata. Ruang tamu langsung hening seketika. Hanya terdengar suara detak jam dinding, setiap detiknya seperti pukulan dingin di dadaku. Aku berdiri mematung menatap gepokan uang di kakiku. Pikiranku kosong. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku sama sekali tidak mengerti kenapa uang itu ada di dalam tasku. Beberapa detik kemudian, bisikan-bisikan mulai terdengar. Ya ampun, benar ada. Uang baru, semua 100.000-an. Jangan-jangan anak itu benar-benar mengambilnya? Kata-kata itu menusuk telingaku seperti jarum. Ibu Ratna menyerbu ke depan, menunjuk uang itu lalu berteriak. Itu, tertangkap basah masih mau mengelak, 40 juta punyaku ada di situ. Baru hari pertama Lebaran, di rumah sudah ada pencuri. Sial sekali. Aku menggelengkan kepala berulang kali, air mata mengalir karena panik. Bukan punya saya, Bu. Saya tidak tahu dari mana uang itu datang. Sungguh, saya tidak tahu. Tapi perkataanku langsung dipotong oleh Tika. Dia membungkuk, memungut gepokan uang itu, membersihkannya seolah takut kotor, lalu dengan sengaja mengangkatnya tinggi-tinggi di depan semua orang. Wajahnya tidak lagi seramah tadi. Sudut bibirnya sedikit terangkat, matanya berbinar dengan kemenangan yang sulit disembunyikan. Tika menatapku dan berkata perlahan, "Adik ipar, miskin itu tidak salah. Tapi mencuri uang THR di hari Lebaran itu perbuatan yang sangat tidak bermoral." Kalimat itu membuat kakiku lemas. Aku ingin membantah, ingin berteriak bahwa aku difitnah, tapi tenggorokanku tercekat. Di tengah ruangan yang penuh dengan kerabat suamiku, aku merasa sangat sendirian. Seolah-olah hanya karena segepok uang, semua usahaku selama 3 tahun menjadi menantu yang baik terhapus begitu saja. Aku benar-benar menangis, bukan tangisan meraung-raung untuk mencari perhatian, tapi air mata yang mengalir deras karena malu, sedih, dan takut. Aku menatap uang di tangan Tika, lalu menatap ibu mertuaku, terbata-bata, "Bu, saya tidak mengambilnya. Saya bersumpah, saya tidak mengambilnya. Uang itu bukan milik saya. Pasti ada yang memasukkannya ke tasku." Belum selesai aku bicara, Ibu Ratna sudah melesat maju. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Suaranya menggema di ruang tamu. Wajahku terdorong ke samping. Tamparan itu begitu kuat hingga aku merasa pusing. Telingaku berdengung,
pandanganku gelap selama beberapa detik. Pipi kiriku terasa panas seperti terbakar. Aku memegangi wajahku, terhuyung mundur hingga lututku menabrak ujung meja. Anak-anak di teras yang ketakutan langsung menangis, sementara orang-orang dewasa terdiam, seolah tidak menyangka Ibu Ratna akan main tangan di pagi Lebaran. Tapi beliau sama sekali tidak menyesal. Beliau menunjuk wajahku. Suaranya bergetar karena marah atau lebih tepatnya, karena ingin semua orang percaya bahwa beliau benar-benar terluka. Aku memberimu tempat di rumah ini, mengizinkanmu merayakan Lebaran bersama keluargaku. Tapi kau malah tega mencuri uang THR untuk anak-anak. Laras, 40 juta itu untuk para cucu, untuk kerabat, untuk mencari berkah di awal tahun. Bukan uang yang bisa kau ambil seenaknya. Setiap kata yang diucapkannya seperti batu yang menimpaku. Aku ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa aku juga bagian dari keluarga, bukan orang asing yang menumpang makan, tapi tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa memegangi pipiku yang perih, air mata terus mengalir. Yang paling menyakitkan bukanlah tamparan itu, melainkan fakta bahwa setelah tamparan itu, tidak ada satupun orang yang maju dan mengatakan bahwa Ibu Ratua sudah keterlaluan. Mereka hanya menatapku seolah aku adalah penjahat yang baru saja tertangkap basah. Tika berdiri di sampingnya sambil menghela napas, suaranya dibuat seolah sangat mengasihaniku. Sudah Bu, tenang. Awal tahun jangan main tangan. Bikin sial sekeluarga. Masalah ini kita lapor polisi saja biar jelas. Kalau Laras memang tidak bersalah, polisi pasti akan membersihkan namanya. Aku mengangkat wajahku menatapnya. Kalimat itu terdengar seperti membela, tapi setiap katanya justru mendorongku lebih dalam ke jurang. Lapor polisi di pagi Lebaran di depan semua kerabat, sementara uang baru saja ditemukan di tasku, itu sama saja dengan menempelkan stempel pencuri di dahiku. Mas Agung langsung menyahut. Dia mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura menekan nomor. Benar, biar Mas telepon polisi sektor. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. Kehilangan uang di rumah sendiri itu satu hal, tapi kehilangan martabat keluarga itu masalah besar. Selesai berkata, dia melirikku dengan tatapan jijik, seolah baru saja menemukan hama di dalam rumahnya. Ibu Ratna, mendengar itu, semakin menjadi-jadi. Telepon saja, biarpun ini hari Lebaran, Ibu harus tuntaskan masalah ini. Kita lihat apa dia masih bisa mengelak kalau polisi sudah datang. Bertahun-tahun keluarga ini tidak pernah ada kasus pencurian. Sejak dia datang, ada saja masalahnya. Aku terperangah menatapnya. Hanya dalam beberapa menit dari seorang menantu yang sedang memotong buah di dapur, aku berubah menjadi sumber segala kesialan di rumah ini. Aku gemetar dan berbalik mencari Bima. Dia masih berdiri di dekat pintu ruang tamu, tatapannya tidak pada Ibu Ratna atau Mas Agung, melainkan tertuju pada gepokan uang di tangan Tika. Wajahnya sangat aneh, tenang hingga membuatku semakin bingung. Aku berjalan ke arahnya, suaraku pecah. Mas Bima, aku tidak mengambilnya. Sungguh, aku tidak mengambilnya. Kamu percaya padaku, kan? Seluruh ruangan seolah menahan napas, menunggu jawaban suamiku. Samar-samar ku dengar seseorang berbisik, kita lihat Bima mau bagaimana. Mungkin mereka berpikir dia akan malu, akan memaksaku bersujud meminta maaf pada ibunya, atau setidaknya menyuruhku mengembalikan uang agar masalah selesai. Bahkan aku sendiri, di saat selemah itu, takut dia akan memilih diam demi menjaga nama baik keluarganya. Tapi Bima tidak melakukan itu. Dia perlahan melangkah maju, matanya yang dingin masih tertuju pada gepokan uang itu. Lalu tiba-tiba, dia tertawa sinis. Tawa itu tidak keras, tapi di tengah ruangan yang tegang seperti senar gitar, suara itu membuat semua orang terdiam. Itu bukan tawa bahagia, juga bukan tawa yang meremehkanku. Tawa itu dingin, tajam, dan penuh kepastian. Seolah dia baru saja menyaksikan sebuah pertunjukan yang sangat buruk. Bima mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah ibunya, lalu beralih ke Tika. Dia berkata sangat perlahan. Setiap katanya jelas. Drama ini sudah basi, tidak akan bisa menipu siapapun. Ruang tamu langsung senyap. Ibu Ratna yang sedang meraung-raung pun berhenti di tengah jalan.
Tika tampak pucat, tangannya yang memegang uang semakin erat. Tapi sesaat kemudian, dia berusaha meninggikan suaranya. Maksudmu apa, Bima? Uang ditemukan di tas istrimu di depan mata semua orang. Kamu masih mau membela dia? Bima tidak langsung menjawab Tika. Dia berjalan ke depanku, dengan lembut memegang sikuku. Tangannya hangat dan mantap, sangat kontras dengan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Dia melihat bekas merah di pipiku, matanya menggelap, lalu mengambil tisu dari meja untuk menyeka air mataku. Suaranya melembut, "Jangan takut, aku di sini." Setelah itu, Bima berbalik menghadap seluruh keluarga, wajahnya tidak lagi menunjukkan kelembutan. Dia berkata dengan jelas, "Maksudku adalah, siapapun yang menaruh uang itu ke dalam tas istriku, dia tahu sendiri." Kalimat itu bagaikan sabetan pedang yang membelah atmosfer palsu di ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak dituduh, aku melihat Tika menghindari tatapan Bima, sementara Ibu Ratna berdiri kaku, bibirnya terkatup rapat, tangannya gemetar. Bima tidak buru-buru mengeluarkan ponsel atau bukti apapun. Semakin dia tenang, ruangan itu terasa semakin tegang. Aku berdiri di sampingnya, satu pipiku masih terasa panas, kedua tanganku dingin karena takut. Sementara itu, Ibu Ratna menatap tajam putranya, tatapannya campur aduk antara marah dan bingung, seolah tidak menyangka orang pertama yang merusak sandiwaranya adalah Bima sendiri. Bima perlahan berbalik ke arah ibunya, suaranya tidak tinggi tapi setiap katanya sangat jelas. Ibu bilang kehilangan persis 40 juta. Kalau begitu, boleh saya tanya, uang itu ibu susun seperti apa? Ibu Ratna terdiam sejenak, lalu langsung menjawab, semuanya uang baru, pecahan 100 ribuan. Ibu bagi jadi 4 ikat, masing-masing 10 juta, diikat karet gelang merah, dan dimasukkan ke dalam satu amplop merah. Beliau berbicara sangat cepat, seolah sudah menyiapkan jawaban itu sebelumnya. Bima mengangguk, lalu berbalik ke arah Tika. Tatapannya tertuju pada gepokan uang di tangan kakak iparnya itu. Kalau begitu, uang yang Mbak temukan tadi jumlahnya berapa? Mbak berani menghitungnya di depan semua orang? Tika tertegun, tangannya semakin erat mencengkeram uang itu, sudut bibirnya berkedut. Tapi di bawah tatapan semua orang, dia tidak bisa menolak. Tika mencoba tersenyum paksa, hitung ya hitung, memangnya kenapa? Jangan kira dengan cara ini kamu bisa menyelamatkan istrimu. Dia meletakkan gepokan uang itu di meja, lembar demi lembar uang 100 ribu rupiah yang baru terhampar di depan semua orang. Suara gemerisik kertas uang terdengar di tengah keheningan yang berat, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, lalu berhenti di angka 12 juta. Setelah selesai menghitung, wajah Tika sedikit pucat tapi dia tetap berusaha tenang. Bima bertanya lagi, berapa? Tika mengatupkan bibirnya, tidak menjawab. Seorang paman yang duduk di dekatnya menjawab, 12 juta. Seketika bisik-bisik kembali terdengar. Loh, katanya Ibu Ratna kehilangan 40 juta? Kalau ini uang yang hilang, 28 jutanya lagi di mana? Atau jangan-jangan ini bukan uang yang sama? Komentar-komentar itu membuat wajah Ibu Ratna berubah. Beliau buru-buru membentak. Dia mengambilnya tapi belum sempat menyembunyikan semuanya. Pasti sisanya masih ada di kamarnya, di koper, atau di pakaiannya. Pencuri bodoh saja yang membawa semua uang curiannya di dalam tas. Aku mendengar itu dan merasa sesak napas. Seolah-olah, selama ada uang di tasku, aku sudah pasti pencuri. Berapapun kekurangannya, bisa mereka karang alasannya. Bima tidak marah. Dia hanya menatap ibunya sangat lama, lalu berkata, aneh sekali. Ibu belum memeriksa kamar kami, belum memeriksa kamar Mas Agung, belum bertanya pada siapapun, tapi dari awal ibu sudah yakin istriku yang mengambilnya. Saking yakinnya, begitu melihat uang, ibu langsung menamparnya. Ibu Ratna terdiam. Mas Agung langsung menimpali, Bima, bagaimana caramu bicara dengan ibu? Uang itu jatuh dari tas istrimu, sekeluarga melihatnya, kamu masih mau memutarbalikkan fakta? Bima menoleh ke kakaknya dan tersenyum sinis. Aku hanya bertanya biar jelas. Kehilangan uang di hari lebaran itu masalah besar, kan? Makanya harus lebih jelas lagi,
Jangan hanya karena melihat seseorang pendiam, lalu semua kesalahan ditimpakan padanya. Tika maju selangkah, suaranya mulai menajam. Kamu membela istrimu juga ada batasnya. Uang itu ada di tasnya, jatuh di depan mata kita semua. Apa uang itu bisa jalan sendiri masuk ke sana? Atau maksudmu, seisi rumah ini menjebak istrimu? Pertanyaan itu membuat beberapa kerabat kembali menatap Bima, seolah menunggu apakah dia berani mengatakannya secara terang-terangan. Bima menatap Tika, tatapannya begitu tajam hingga aku melihat kakak iparku itu sedikit mundur. Dia berkata pelan tapi jelas. Mbak menggeledah tasnya terlalu cepat. Cepat sekali. Seolah sudah tahu uangnya ada di kantong yang mana. Seluruh ruangan hening. Kalimat itu bukan tuduhan yang keras, tapi tepat mengenai kejanggalan yang sejak tadi tidak ada yang perhatikan. Aku sendiri terkejut. Teringat bahwa Tika memang tidak menggeledah secara acak. Begitu membuka tas, dia langsung menarik kantong samping, seolah gepokan uang itu memang sudah diletakkan di sana untuk dia temukan. Tika membuka mulutnya hendak membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Mas Agung langsung memukul meja, kamu keterlaluan, Bima. Dia itu kakak iparmu. Dia membantu ibu mencari uang, tapi kamu malah menuduhnya seperti penjahat. Bima tidak menatap Mas Agung, hanya menjawab, kalau memang bersih, kenapa takut dengan satu pertanyaan? Kalimat itu membuat wajah Mas Agung memerah padam. Sementara Tika menunduk, memunguti kembali uang-uang itu, tangannya gemetar, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Aku berdiri di belakang Bima, hatiku campur aduk antara takut dan heran. 3 tahun menjadi menantu, aku terbiasa menunduk demi menjaga kedamaian. Aku juga terbiasa melihat Bima diam setiap kali ibu mertua meninggikan suaranya, mengira dia bersabar karena sayang pada ibunya. Tapi hari ini, di hari Lebaran, di depan seluruh keluarga besar, dia berdiri melindungiku, kalimat demi kalimatnya merobek selubung kepalsuan. Tapi Bima belum berhenti. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Seluruh keluarga langsung tegang. Ibu Ratna membentak, kamu mau telepon siapa? Mau panggil polisi untuk membela istrimu? Bima tidak menjawab ibunya. Dia menekan sebuah nomor, mengaktifkan loudspeaker, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Setelah beberapa dering, seseorang di seberang sana menjawab, suara seorang pria terdengar, halo, Bima. Bima berkata singkat, Reza, tolong kirimkan rekaman CCTV lorong jam 6.40 pagi tadi. Benar, rekaman di depan pintu kamar tidur kami. Kirim sekarang lewat pesan. Orang di seberang menjawab, ada apa? Bima melirik sekeliling ruang tamu, lalu berkata, ada yang memasukkan uang ke tas istriku, aku perlu melihatnya lagi. 2 kata CCTV lorong baru saja terdengar, raut wajah Tika langsung berubah. Dia menunduk dengan cepat, pura-pura memungut lipstikku yang jatuh, tapi tangannya begitu canggung hingga lipstik itu jatuh lagi. Ibu Ratna ambruk di kursi, tangannya mencengkeram sandaran kursi, kuku-kukunya menancap dalam kekayu. Mas Agung juga tidak lagi berteriak-teriak, hanya menatap nanar ponsel Bima. Aku berdiri di samping suamiku, jantungku berdebar begitu kencang. Untuk pertama kalinya sejak dituduh, aku melihat kepanikan tidak lagi ada di wajahku, melainkan mulai muncul di wajah orang-orang yang baru saja menghakimiku. Ponsel Bima masih tergeletak di atas meja, layarnya meredup lalu menyala setiap kali ada notifikasi, membuat seluruh ruang tamu semakin tegang. Tak ada lagi yang bicara soal memanggil polisi, tak ada lagi yang menyuruhku bersujud minta maaf. Semua mata kini tertuju pada ponsel suamiku. Seolah-olah, begitu ponsel itu berbunyi, segalanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Bima menoleh ke arahku, tatapannya melembut, sangat berbeda dari sikap dinginnya saat menghadapi ibu dan kakak-kakaknya. Dia mengulurkan tangan, menyentuh dengan sangat lembut pipiku yang masih memerah. Suaranya dalam tapi serak. Aku minta maaf. Aku tertegun. Bima menatap lurus ke mataku dan melanjutkan. Aku minta maaf karena membiarkanmu menerima tamparan itu. Tapi jika aku menghentikannya dari awal, mereka akan bilang aku membela istri secara buta. Aku butuh mereka memainkan sandiwara ini sampai akhir,
agar semua orang bisa melihat dengan jelas. Mendengar itu, hatiku terasa sakit sekaligus terharu. Sebagian dari diriku masih menyalahkannya karena membiarkanku sendirian terlalu lama. Tapi saat menatap matanya, aku tidak melihat sikap dingin atau keraguan. Aku hanya melihat rasa sakit yang mendalam yang coba dia tahan. Dia tidak mengabaikanku. Dia diam bukan karena tidak mempercayaiku, tapi karena dia menunggu saat yang tepat untuk membuat mereka tidak bisa lagi mengelak. Ibu Ratna yang mendengar itu tertawa getir. Hebat sekali, sekarang kau mau berpura-pura jadi suami yang bijaksana. Kau bicara seolah-olah seisi rumah ini bersekongkol menjebak istrimu. Bima kembali menatap ibunya, suaranya tetap tenang. Aku tidak bilang seisi rumah. Aku hanya bilang, siapa yang melakukannya, dia pasti sadar. Kalimat itu membuat Tika yang berdiri di dekat meja tiba-tiba menunduk merapikan gamisnya, tapi jari-jarinya gemetar dengan jelas. Bima perlahan mulai bercerita, bukan untuk membela diri, tapi seperti sedang menyusun kepingan puzzle ke tempatnya. Beberapa hari sebelum Lebaran, aku sudah melihat Mbak Tika mondar-mandir di depan kamar kami beberapa kali. Awalnya kupikir hanya kebetulan, tapi suatu kali aku naik dari dapur dan melihat Mbak berdiri sangat dekat dengan pintu kamar, tanganmu bahkan sudah memegang gagang pintu. Begitu melihatku, Mbak bilang sedang mencari toilet. Tika langsung mengangkat wajahnya. Rumah seramai ini, kalau aku salah jalan memangnya aneh? Bima mengangguk. Sekali mungkin tidak aneh. 3 kali? Itu aneh. Ruang tamu kembali hening. Aku tiba-tiba teringat beberapa hari menjelang Lebaran. Memang ada suatu hari aku merasa tasku di atas meja rias posisinya sedikit bergeser. Saat itu kupikir aku yang terburu-buru meletakkannya. Bima menatapku, lalu melanjutkan, Laras punya kebiasaan kecil. Setiap selesai memakai tas, resletingnya selalu ditutup penuh ke arah kanan. Tapi 2 hari lalu, aku melihat resleting tasmu bergeser ke kiri. Aku bertanya, dan kau bilang mungkin kau lupa. Saat itu aku belum yakin apa-apa. Aku terperangah. Sebuah detail sekecil itu, yang bahkan aku sendiri tidak sadar, ternyata dia perhatikan. Ibu Ratna memotong dengan kesal. Posisi resleting tas jadi bukti? Kau kira rumah ini isinya penjahat semua? Bima tidak berubah ekspresi. Posisi resleting bukan bukti, tapi itu pertanda. Setelah itu, ibu terus-menerus menyebut soal uang THR 40 juta. Sangat sering, bahkan sampai menyebut soal menyimpannya di laci meja rias. Seolah ingin semua orang mengingat keberadaan uang itu. Saat itulah aku mulai merasa ada yang tidak beres. Mas Agung tertawa sinis. Kau terlalu banyak berkhayal. Ibu punya uang THR ya dipamerkan. Wajar saja saat Lebaran. Bima menatap kakaknya, matanya menajam. Mas Agung, kalau hanya pamer, ibu tidak perlu melirik istriku setiap kali menyebut jumlah uang itu. Kalimat itu membuat wajah Mas Agung memucat. Dia hendak menjawab tapi tidak menemukan kata-kata yang pas. Bima melanjutkan bahwa pada malam takbiran, setelah semua orang tidur, dia menelepon Reza untuk memeriksa rekaman CCTV mini di lorong. Kamera itu bukan baru dipasang. Sudah ada di sana, sejak rumah kehilangan jam tangan milik almarhum ayahnya, yang tidak pernah ditemukan. Karena takut terjadi lagi, Bima memasang kamera menghadap ke lorong, tepat di depan pintu kamar kami dan tangga menuju lantai 2. Aku tidak memberitahumu, Bima menoleh padaku, suaranya merendah. Karena aku tahu kamu orangnya lembut dan mudah panik. Kalau kamu tahu sebelumnya, sedikit saja perubahan di matamu akan membuat orang yang berniat jahat waspada. Mendengar itu, air mataku kembali jatuh. Sejak awal, dia tidak hanya mempercayaiku, dia juga memahami kelemahanku, mengerti bahwa aku tidak cukup kuat untuk berpura-pura seolah tidak ada apa-apa. Bima berkata, pada pagi Lebaran, ketika Ibu Ratna dengan sengaja mengulangi cerita soal uang di laci meja rias, dia semakin yakin ada sesuatu yang sedang direncanakan. Karena itu, saat dia pura-pura ke teras menerima telepon, sebenarnya dia sedang membuka pesan video yang dikirim Reza. Dalam video pertama, kamera merekam saat aku sedang berada di dapur.
Seorang wanita bergamis merah berjalan cepat di lorong, berhenti di depan pintu kamarku, melihat sekeliling, lalu mendorong pintu dan masuk. Mendengar itu, jantungku nyaris berhenti berdetak. Gamis merah. Pagi Lebaran ini, hanya ada 2 orang yang memakai gamis merah. Tika dan seorang sepupu perempuan yang baru berusia 16 tahun, tapi sepupu itu sejak tadi duduk di teras bersama anak-anak lain. Bima berkata video awal hanya memperlihatkan punggung, tidak cukup untuk dijadikan bukti di depan seluruh keluarga. Orang itu membungkuk di dekat meja rias, membuka tasku, memasukkan segepok uang ke kantong samping, lalu dengan cepat keluar. Tika tiba-tiba meninggikan suaranya. Kalau memang ada videonya, putar saja. Jangan banyak bicara. Tapi suaranya tidak lagi seyakin sebelumnya. Bima menatapnya dengan tenang. Saya sedang menunggu versi yang lebih jelas. Video awal hanya memperlihatkan punggung. Kalau saya putar terlalu cepat, Mbak akan bilang orang di video itu bukan Mbak. Tika terdiam. Kalimat itu tepat mengenai apa yang hendak dia sanggah. Bima berkata dia menunggu sampai orang itu dengan percaya diri melangkah maju, dengan tangannya sendiri menggeledah tasku, dengan tangannya sendiri memungut uang itu, dan dengan mulutnya sendiri mengaku sebagai penemu. Menunggu sampai sandiwara itu mencapai titik di mana sang sutradara tidak bisa lagi menarik diri. Setelah dia selesai bicara, ruangan menjadi begitu sunyi hingga aku bisa mendengar napas aku sendiri yang terengah-engah. Tepat saat itu, ponsel di atas meja bergetar. Layarnya menampilkan pesan baru dari Reza. Bima membungkuk, membukanya. Di layar, terlihat sebuah video yang gambarnya sudah diperjelas, berhenti tepat di frame saat jendah bergamis merah itu menoleh sedikit ke arah kamera. Seluruh ruang tamu serempak menahan napas. Bima meletakkan jarinya di tombol putar, sementara Tika berdiri mematung, wajahnya sepucat kertas. Bima menekan tombol putar lalu mengarahkan layar ponsel ke semua orang. Tapi beberapa detik kemudian, dia mengangkat ponselnya lagi, menyambungkannya langsung ke televisi yang tergantung di dinding ruang tamu. Layar besar itu menyala, memantulkan dengan jelas setiap wajah yang tegang di ruangan itu, tak ada lagi yang bicara. Bahkan isak tangis anak-anak di teras pun perlahan mereda, seolah mereka bisa merasakan sesuatu yang sangat menakutkan akan terjadi di antara orang dewasa. Video dimulai dari rekaman lorong lantai 2. Di layar, aku melihat diriku sendiri di dapur, sesekali terlihat dari pintu, membawa nampan buah. Sementara di lorong, seorang wanita bergamis merah muncul. Dia berjalan cepat, tapi bukan terburu-buru yang wajar. Dia berjalan sambil terus menoleh ke arah tangga, lalu berhenti di depan pintu kamar kami. Hanya dari postur tubuhnya saja, jantungku sudah terasa dingin. Wanita itu mendorong pintu dan masuk. Kamera tidak bisa merekam apa yang terjadi di dalam, tapi kurang dari 1 menit kemudian, dia keluar, tangan kirinya merapikan sedikit gamisnya, tangan kanannya menutup pintu dengan sangat pelan. Bima memutar ulang bagian itu dengan gerak lambat. Pada saat dia menoleh ke arah tangga, wajah Tika terlihat sangat jelas di layar. Seluruh ruang tamu seperti kehabisan udara. Seorang bibi yang sedang memegang cangkir teh sampai berhenti bergerak, air teh tumpah ke piring kecil tanpa disadarinya. Tubuhku lemas. Aku sudah curiga. Sudah takut. Sudah merasa ada yang tidak beres sejak Tika menggeledah tasku begitu cepat. Tapi saat melihat dengan mata kepalaku sendiri kakak iparku menyelinap ke kamarku, aku tetap merasa syok. Orang yang baru saja menyebutku tidak bermoral, yang mengangkat gepokan uang di tengah ruang tamu, ternyata adalah orang yang sama yang memasukkannya ke tasku. Aku tidak langsung merasa lega, karena terbukti tidak bersalah. Aku hanya merasa dingin. Dingin karena hati manusia di dalam sebuah rumah yang disebut keluarga ternyata bisa merencanakan hal sejahat ini. Ibu Ratna berdiri. Kupikir beliau akan bertanya pada Tika kenapa dia melakukan itu. Tapi tidak. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya justru bentakan pada Bima. Kamu memasang CCTV di rumah tanpa bilang siapa-siapa. Kamu anggap rumah ini tempat untuk memata-matai keluargamu sendiri? Aku menatapnya tak percaya. Uang di tasku adalah ulah Tika. Aku baru saja ditampar di depan semua orang.
Tapi yang menjadi perhatian pertamanya justru soal Bima memasang CCTV. Bima tertawa dingin, tawa yang membuat wajah Ibu Ratna semakin masam. Dia berkata, "Kalau tidak ada CCTV, hari ini istriku sudah jadi pencuri sungguhan, Bu." Saat itu, apa Ibu akan bertanya siapa memata-matai siapa? Ibu Ratna membuka mulutnya tapi belum sempat menjawab, Mas Agung sudah menerjang maju. Dia mengulurkan tangan hendak merebut ponsel Bima, matanya merah padam. "Sini, siapa yang mengizinkanmu merekam istriku diam-diam?" Bima dengan cepat menghindar. Satu tangan menjaga ponselnya, tangan yang lain mendorong Mas Agung mundur. Mas Agung terhuyung menabrak meja, beberapa amplop THR jatuh berhamburan. Bima menatap lurus kakaknya, suaranya merendah, "Mas jangan bersandiwara lagi. Istrimu baru saja memasukkan uang ke tas istriku, Mas tidak bertanya apa-apa padanya, malah buru-buru mau merebut bukti. Apa yang Mas takutkan?" Pertanyaan itu membuat Mas Agung tercekat. Wajahnya memerah, urat lehernya menonjol, tapi dia tidak lagi bisa berkata-kata kasar seperti tadi. Tika berdiri di tengah ruangan, bibirnya bergetar, lalu tiba-tiba dia menangis. Air matanya mengalir deras seolah sudah menunggu saat yang tepat. Tika jatuh berlutut di samping Ibu Ratna, memeluk kaki beliau, suaranya tersedu-sedu, "Bu, aku tidak sengaja. Aku hanya mau memberi pelajaran pada Laras. Aku tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini." Seluruh ruangan langsung gaduh. Memberi pelajaran? Memberi pelajaran dengan cara memasukkan uang ke tas orang lain, membiarkan seisi rumah menggeledahnya, membiarkan ibu mertua menampar menantunya di hari Lebaran, lalu mengancam akan memanggil polisi? Seorang bibi memukul meja dengan keras, suaranya bergetar karena marah. Memberi pelajaran macam apa itu dengan memfitnah orang mencuri di awal tahun? Kamu kira harga diri orang itu seperti lap dapur, bisa dibuang seenaknya? Tika semakin menangis kencang. Tapi tangisannya kali ini tidak membuat siapapun iba. Itu lebih mirip tangisan orang yang tertangkap basah daripada orang yang menyesal. Aku menatapnya, tenggorokanku terasa pahit. Jika tidak ada Bima, jika tidak ada rekaman CCTV ini, apakah dia akan berlutut meminta maaf? Ataukah dia akan terus berdiri di sana, menyebutku pencuri, dan mendorongku ke kantor polisi di hari pertama Lebaran? Bima belum berhenti. Dia mengambil remote dan memutar mundur video sekitar 15 menit. Silakan lihat lagi. Jangan buru-buru percaya kalau dia hanya ingin memberi pelajaran. Layar kembali menampilkan tangga lantai 2. Kali ini Tika berdiri di sudut yang agak tersembunyi di dekat vas bunga besar. Ibu Ratna keluar dari kamarnya, tangannya memegang segepok uang yang terlipat, keduanya berdiri berbicara cukup lama. Kamera tidak menangkap suara mereka dengan jelas, tapi gambarnya cukup untuk membuat orang merinding. Keduanya terus-menerus melihat ke bawah, lalu Ibu Ratna dengan tangannya sendiri menyerahkan gepokan uang itu kepada Tika. Bisikan kali ini tidak lagi pelan. Seorang paman bergumam, jadi ibu mertuanya juga terlibat. Yang lain menggelengkan kepala, merancang fitnah untuk menantu bungsu di hari Lebaran, jahat sekali. Wajah Ibu Ratna pucat pasi, tapi beliau masih berusaha membantah dengan suara keras. "Saya hanya ingin menguji kejujurannya. Jadi menantu di keluarga ini harus bersih, harus tahan ujian." Bima memukul remote ke meja dengan keras, suaranya membuat semua orang terkejut. Dia menatap ibunya, matanya memerah karena marah. Menguji dengan cara memfitnah orang mencuri, lalu menamparnya di depan semua kerabat? Ibu pikir ini permainan? Kalau aku tidak punya bukti, apa ibu akan membiarkan istriku menyandang status pencuri seumur hidupnya? Ibu Ratna mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tidak menjawab. Sementara Tika berlutut di lantai, menangis tanpa suara. Tepat saat suasana tegang hingga menyesakan, dari luar gerbang tiba-tiba terdengar suara rem motor yang mendecit. Dua pria berpenampilan asing turun dari motor matic besar berwarna hitam, jaket kulit gelap, pergelangan tangan bertato, tatapan mata mereka dingin lurus ke dalam rumah. Salah satu dari mereka bersuara keras dan jelas, "Mas Agung ada di rumah?" Begitu mendengar suara itu, seluruh tubuh Mas Agung menegang. Wajahnya pucat pasi, tangannya yang bertumpu di pinggir meja mulai gemetar hebat. Kedua pria itu melangkah masuk tanpa permisi,
seolah ini bukan rumah orang lain melainkan tempat yang sudah biasa mereka datangi. Pria di depan berbadan tegap, lehernya berkalung emas besar, tangannya memegang beberapa lembar kertas terlipat. Pria di belakang lebih kurus, jaket hitamnya tertutup sampai ke leher, matanya menyapu seluruh ruang tamu, lalu berhenti di wajah Mas Agung. Tanpa perlu perkenalan, hanya dengan melihat raut wajah Mas Agung saat itu, aku bisa menebak mereka datang bukan untuk bersilaturahmi. Pria yang tegap berdiri di tengah teras, suaranya lantang. Mas Agung mana? Hari ini jatuh tempo, jangan pura-pura tidak tahu. Seluruh keluarga yang ada di dalam rumah hanya bisa menatap bingung. Anak-anak yang tadi menangis karena takut, kini semakin merapat ke orang dewasa. Ibu Ratna buru-buru keluar, mencoba tersenyum kaku. Bapak-bapak, cari Agung. Ada perlu apa ya? Bisa dibicarakan di luar. Hari ini rumah kami sedang ada acara keluarga. Mas Agung, seperti baru sadar dari lamunannya, bergegas ke teras, mencoba menarik pria itu keluar gerbang. Pak Iwan, kita bicara di luar saja. Di dalam sedang ramai. Tapi pria bernama Iwan itu menepis tangan Mas Agung. Suaranya memberat. Tarik apa? Utang ya dibayar. Sudah 3 bulan kamu janji terus. Kemarin kamu bilang pagi ini pasti ada uangnya. Sekarang mana uangnya? Kalimat utang ya dibayar baru saja terdengar, seluruh ruang tamu meledak dengan bisikan. Ibu Ratna panik berbalik ke arah kerabat, mencoba tertawa untuk menutupi keadaan. Bukan apa-apa, itu rekan bisnisnya Agung. Awal tahun biasa, orang menagih uang barang. Tapi pria itu tidak membiarkan beliau bersandiwara. Dia melangkah masuk ke ruang tamu, meletakkan tumpukan kertas itu di atas meja dengan keras. Buk, rekan bisnis apa? Pinjam uang rentenir 300 juta, 3 bulan belum bayar bunga sepeser pun, hari ini mau enak-enakan lebaran? Pria itu bicara dengan jelas, tanpa basa-basi. Suasana yang baru saja tegang karena fitnah terhadapku, kini dilempari batu yang lebih besar, membuat semua orang terdiam. Seorang paman yang duduk di dekat meja langsung mengambil kertas-kertas itu, membacanya, dan wajahnya langsung menggelap. Aku menoleh ke arah Bima. Saat itulah aku mengerti mengapa sejak awal dia begitu tenang. Ternyata, sandiwara 40 juta itu bukan hanya sekadar fitnah kecil untuk mempermalukanku. Ini terkait dengan sesuatu yang lebih besar, lebih kotor, dan ditutupi dengan sangat rapat. Bima menatap Mas Agung, suaranya mendingin. Jadi ini alasan sebenarnya Ibu dan Mbak Tika menjebak istriku? Kan? Mas Agung berteriak, seolah ingin menutupi rasa takutnya dengan suara keras. Kamu tahu apa? Ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Bima maju selangkah, berdiri di depanku. Tidak ada hubungannya? Kamu membiarkan istrimu memasukkan uang ke tas istriku, membiarkan ibu menamparnya, lalu berencana menjadikannya pencuri di depan seluruh keluarga. Kamu masih bilang tidak ada hubungannya? Ibu Ratna menjerit. Bima, diam. Masalah keluarga kita. Apa kamu mau semua orang luar mendengarnya? Bima menoleh ke ibunya, tatapannya terluka tapi tidak lagi lembut. Ibu takut orang luar mendengar, tapi ibu tidak takut seluruh keluarga melihat menantumu difitnah? Ibu mau menjadikan istriku pencuri agar kami berdua keluar dari rumah ini, supaya tidak ikut campur urusan rumah ini lagi, kan? Seorang bibi terkejut dan berdiri. Bima, maksudmu apa? Rumah apa? Bima menunjuk ke lantai 2, tempat kamarnya dan tempat di mana cerita kehilangan uang itu dimulai. Rumah ini sedang diam-diam ibu tawarkan untuk dijual demi membayar utang Mas Agung. Tapi karena aku juga ikut menyumbang uang renovasi, perabotan di dalam rumah ini sebagian milik kami, jadi untuk bisa menjualnya dengan lancar, pertama-tama istriku harus dibuat punya nama buruk agar kami pergi dengan sendirinya. Kurang ajar. Ibu Ratna meraung, wajahnya memerah. Kamu bicara tidak sopan. Aku ini ibumu. Aku mau jual rumah atau tidak, apa harus lapor padamu? Seorang paman bertanya dengan wajah serius. Mbak Ratna benar mau jual rumah? Kenapa kami keluarga tidak ada yang tahu? Ibu Ratna terdiam. Keheningan singkat itu sudah cukup membuat semua orang mengerti bahwa Bima tidak mengarang cerita. Mas Agung merasa terpojok,
tiba-tiba menerjang ke arah Bima dengan kepalan tangan teracung. Aku menjerit, tapi Bima menghindar dengan cepat. Mas Agung kehilangan keseimbangan dan didorong balik oleh Bima, tubuhnya menabrak meja kue hingga nampan berisi kacang bawang, kue-kue kering, dan cangkir teh jatuh berantakan ke lantai. Pemandangan pagi lebaran yang seharusnya hangat kini tak ubahnya medan perang. Tika memeluk anaknya yang masih kecil sambil menangis terseduh-seduh. Mas Agung terpaksa meminjam uang karena terdesak. Dia itu anak sulung, tekanannya banyak. Bima, tolonglah kakakmu sekali ini. Bima menoleh tajam ke arahnya, suaranya meninggi untuk pertama kalinya sejak pagi tadi. Terdesak jadi memfitnah orang lain mencuri demi menjaga gengsi? Terdesak jadi membiarkan istriku ditampar di depan seisi rumah? Pria bernama Iwan yang berdiri di sampingnya tiba-tiba tertawa sinis. Tekanan anak sulung apa? Biar sekeluarga tahu saja. Mas Agung, kalian ini pinjam uang bukan untuk bisnis. Setengah tahun ini dia main judi bola online, kalah terus. Tadi malam dia bahkan sampai berlutut memohon padaku untuk menunda penagihan, bilang pagi ini pasti bisa kumpulkan uang. Sekarang malah pura-pura kumpul keluarga. Seluruh ruang tamu gempar. Anak sulung teladan, pria yang selalu Ibu Ratna banding-bandingkan dengan Bima, ternyata meminjam uang dari rentenir untuk berjudi. Ibu Ratna berdiri mematung, bibirnya bergetar. Sementara Mas Agung menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Aku menoleh ke arah Bima, tanganku masih gemetar karena takut, tapi hatiku mulai mengerti. Jebakan yang ditujukan padaku bukan hanya untuk menutupi sebuah kasus kehilangan uang. Jebakan itu dirancang untuk menyelamatkan harga diri sebuah keluarga yang sudah keropos dari dalam. Setelah pengakuan si rentenir, ruang tamu seperti disiram air es. Beberapa menit yang lalu, Ibu Ratna masih berteriak-teriak menuntut polisi menangkapku karena 40 juta. Sekarang, di hari Lebaran, di depan seluruh keluarga besar, semua orang tahu putra sulungnya meminjam 300 juta dari rentenir karena judi bola. Topeng keluarga terhormat yang selama ini beliau jaga dengan susah payah retak berkeping-keping hanya dalam satu pagi. Ibu Ratna berdiri terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba mengubah nada bicaranya dengan sangat cepat. Beliau tidak lagi membentak, tidak lagi menunjuk-nunjuk wajahku. Beliau berbalik ke arah Bima. Air matanya mengalir deras seolah sudah disiapkan. Bima, bagaimanapun juga dia itu kakak kandungmu. Kamu adiknya. Apa kamu tega melihat kakakmu hancur? Dia salah. Ibu tahu dia salah. Tapi kalian ini saudara, kamu tidak bisa mengabaikannya. Aku menatapnya dan merasa merinding. Wanita yang sama yang baru saja menamparku, yang menyebutku pencuri di depan semua orang, kini menangis seolah dialah korban yang paling malang. Tika, mendengar ibu mertuanya berkata begitu, langsung menghampiri Bima. Dia memeluk kaki Bima, suaranya terseduh-seduh, "Mbak mohon padamu, selamatkan keluarga Mbak sekali ini saja. Anak Mbak masih kecil. Apa kamu tega melihatnya kehilangan ayah? Mbak tahu Mbak salah. Mbak terpaksa karena terdesak." Aku berdiri di belakang Bima, hatiku bimbang. Dulu Bima sering diam-diam membantu kakaknya. Pernah Mas Agung rugi bisnis, Bima memberinya uang. Pernah Mas Agung bilang kekurangan uang sekolah anaknya, Bima juga mentransfer. Pernah ibu mertua menelepon tengah malam mengatakan kakaknya kesulitan, Bima diam-diam mengambil uang tabungan kami untuk membantu. Aku tahu semua itu, tapi karena kupikir itu adalah ikatan keluarga, aku tidak pernah menyalahkannya. Karena itulah, saat ini aku benar-benar takut Bima akan luluh. Tapi kali ini, Bima tidak membungkuk untuk menolong Tika. Dia juga tidak menatap Ibu Ratna dengan tatapan mengalah seperti biasanya. Dia hanya menatap mereka satu persatu dengan tatapan dingin yang menakutkan. Lalu dia mengajukan satu pertanyaan pelan yang membuat seisi ruangan tercekat. Kalau hari ini CCTV-nya benar-benar rusak, bagaimana? Tidak ada yang menjawab. Tangisan Tika bahkan berhenti sejenak. Bima melanjutkan, suaranya merendah. Kalau hari ini CCTV tidak merekam apa-apa, istriku akan menjadi pencuri. Ibu sudah menamparnya. Mas Agung sudah mau memanggil polisi. Mbak Tika sudah mengangkat uang itu di depan semua kerabat. Saat istriku dibawa ke kantor polisi, dicap sebagai pencuri uang THR di awal tahun,
keluarga ini akan terlihat bersih, kan? Ibu Ratna tercekat. Matanya memerah tapi tidak berani menatap lurus putranya. Tika menunduk dalam-dalam, tangannya masih memegangi celana Bima sambil gemetar. Mas Agung tidak tahan lagi. Dia menyeka keringat di dahinya, suaranya serak karena marah. Sudah cukup bicaramu? Aku ini kakakmu. Kalaupun aku salah, itu urusanku. Kamu sebagai adik malah diam saja melihat orang luar menekan kakakmu? Kamu tidak punya hati, Bima. Bima tertawa sinis, tawa yang membuat Mas Agung terdiam. Kamu menjebak istriku di pagi lebaran, dan sekarang bicara soal moral sebagai saudara? Kamu berutang pada orang, kamu yang bayar. Jangan gunakan kata sedarah untuk memaksa orang lain menanggung kotoranmu. Pria bernama Iwan yang berdiri di sampingnya menyahut. Sebenarnya kami juga heran. Kemarin ibu ini menelepon saya, bilang pagi ini datang saja tepat waktu, pasti akan ada uang untuk dibayar. Beliau bahkan berpesan kalau rumahnya sedang ramai, adiknya itu orang yang gengsian, tidak akan membiarkan ibu dan kakaknya kehilangan muka. Kalimat itu seperti tamparan kedua yang mendarat di wajah Ibu Ratna. Seluruh ruangan serempak menoleh ke arahnya. Ibu Ratna mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Bima menatap ibunya sangat lama, lalu bertanya perlahan, "Ibu mau dapat uang dari mana?" Beliau tergagap, tidak bisa bicara. Bima bertanya lagi, kali ini suaranya lebih berat. "Dari mana ibu akan dapat 300 juta untuk membayar utang Mas Agung kalau bukan dengan cara memaksa saya?" Ibu Ratna terpojok, air matanya masih mengalir tapi tatapannya mulai panik. Ibu hanya berpikir. Beliau terbata-bata. Ibu hanya berpikir kalau si Laras punya nama buruk sebagai pencuri, kalian pasti akan keluar dari rumah. Kalau begitu, rumah ini akan lebih mudah dijual, tidak ada yang menghalangi. Begitu selesai bicara, beliau sadar telah salah bicara. Tapi sudah terlambat. Seluruh ruang tamu hening. Seorang bibi menutup mulutnya, "Ya Allah, Mbak Ratna, kamu benar-benar merencanakan itu?" Aku berdiri mematung. Meskipun aku sudah menduga ada sesuatu yang mengerikan di baliknya, tapi saat mendengar langsung dari mulut Ibu Ratna, hatiku tetap terasa sakit seperti diremas. Ternyata mereka bukan hanya ingin menuduhku mencuri. Mereka ingin menghancurkan harga diriku agar kami tidak punya muka lagi untuk tinggal di rumah ini. Saat aku dicap sebagai pencuri uang lebaran, saat aku dihina oleh kerabat, saat polisi dilibatkan, aku dan Bima akan terpaksa pergi dengan hina. Setelah itu, mereka bisa menjual rumah, membayar utang Mas Agung, dan mempertahankan sisa-sisa gengsi mereka. Bima mengepalkan tangannya, urat-urat di punggung tangannya menonjol. Matanya memerah untuk pertama kalinya sejak pagi tadi. Dia menatap Ibu Ratna, bukan lagi dengan tatapan seorang anak yang mencoba sabar, melainkan tatapan seorang pria yang baru saja melihat keluarganya sendiri menjadikan harga diri istrinya sebagai korban. Dia berkata sangat perlahan, setiap katanya jatuh seberat batu. "Jadi, di mata ibu, harga diri istriku lebih murah dari 300 juta utang Mas Agung?" Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang buru-buru menenangkannya. Mas Agung menunduk, Tika melepaskan pegangannya dari kaki Bima, sementara para kerabat hanya bisa saling pandang dalam keheningan yang berat. Aku berdiri di belakang suamiku, air mata mengalir tanpa henti. Tapi untuk pertama kalinya hari itu, aku tidak menangis karena takut. Aku menangis karena akhirnya ada seseorang yang menyuarakan semua kepedihan yang tidak sanggup kuungkapkan. Mas Agung berdiri diam cukup lama. Mungkin dia sadar, di titik ini, dia tidak bisa lagi menyalahkanku, tidak bisa lagi menggunakan kata saudara untuk memaksa Bima tunduk seperti sebelumnya. Keringat membasahi pelipisnya. Dia menatap si rentenir, menatap ibunya, lalu menatap Tika. Dan pada saat itu, aku melihat kilatan kejam di mata Mas Agung. Itu bukan tatapan seorang suami yang ingin melindungi istrinya, melainkan tatapan seseorang yang sedang mencari pion untuk dikorbankan. Dia tiba-tiba menunjuk lurus ke wajah Tika, suaranya serak tapi sangat keras. "Dia yang merencanakan semua ini, aku tidak mau. Dari awal ini semua idenya bersama ibu, aku baru tahu belakangan." Seluruh ruangan tertegun. Tika,
yang masih berlutut di lantai, mendongak, wajahnya masih basah oleh air mata, tapi tatapannya berubah total. Dari memohon menjadi penuh amarah. Apa katamu? Ulangi lagi. Mas Agung menelan ludah, tapi tetap berusaha tegar. Aku bicara yang sebenarnya. Kamu benci pada Laras. Kamu takut kalau mereka tetap tinggal di sini, nanti rumah ini harus dibagi. Makanya kamu yang punya ide memasukkan uang ke tasnya. Tika tertawa. Tawa yang sumbang dan mengerikan. Dia bangkit berdiri, gamis merahnya sudah kusut, beberapa helai rambutnya yang lepas menjuntai di wajahnya. Mas Agung, kamu benar-benar laki-laki yang tidak berguna. Kamu sendiri yang bilang kita harus buat masalah besar agar mereka terpaksa pergi. Kamu sendiri yang bilang kalau aku yang melakukannya, ibu akan melindungiku. Ibu Ratna membentak Tika. Diam kamu. Tapi saat ini Tika bukan lagi menantu sulung yang lembut. Dia menoleh tajam ke ibu mertuanya, menunjuk wajah beliau. Ibu juga tidak lebih baik. Ibu yang memberikan uang itu padaku. Ibu yang menyuruhku memasukkannya ke tas Laras lalu menggeledahnya di depan semua orang. Ibu bilang, kalau di awal tahun sudah dicap pencuri, dia tidak akan punya muka lagi untuk tinggal di rumah ini, seluruh ruang tamu mendingin. Aku melihat beberapa bibi dan paman menatap Ibu Ratna dengan tatapan yang sangat berbeda. Bukan lagi rasa hormat pada orang tua di keluarga, melainkan rasa ngeri dan jijik. Seorang paman yang dituakan, yang sejak awal berusaha diam untuk menjaga suasana, akhirnya tidak tahan lagi. Beliau berdiri dengan bantuan tongkatnya, suaranya bergetar karena marah. Awal tahun merancang fitnah untuk menantu, apa kalian masih punya harga diri? Keluarga ini menganggap kehormatan orang lain sebagai barang tawar-menawar? Mas Agung, melihat situasi semakin tidak menguntungkan, menerjang dan menarik tangan Tika. Diam kamu. Kamu mau sekeluarga kita hancur? Tika menyentakkan tangannya, kukunya menggores pergelangan tangan Mas Agung. Hancur ya hancur bersama. Kamu yang berutang, kamu yang berjudi, kamu yang selingkuh. Sekarang kamu mau melimpahkan semuanya padaku? Aku bodoh sekali, tapi tidak akan bodoh selamanya. Pasangan suami istri itu langsung saling dorong, saling cakar, dan saling maki di tengah ruang tamu. Anak kecil mereka, melihat ayah dan ibunya berkelahi, menangis histeris. Tangisannya memilukan di tengah tumpukan kue kering yang hancur. Seorang bibi berteriak sambil memukul meja, cukup. Rumah ini benar-benar sudah gila. Lebaran kok seperti pasar. Beberapa kerabat buru-buru memisahkan Mas Agung, sementara Ibu Ratna mencoba menahan Tika. Tapi Tika, yang sudah seperti orang kalap, mendorong Ibu Ratna dengan keras hingga beliau jatuh terduduk di kursi. Ibu Ratna memegangi dadanya, wajahnya pucat pasi, tapi kali ini tidak banyak yang peduli padanya. Mungkin semua orang sudah melihat dengan jelas bahwa semua tangisan dan nasihat moralnya sejak pagi tadi hanyalah kedok untuk menutupi rencana yang kejam. Aku berdiri di belakang Bima, seluruh tubuhku terasa dingin. Wanita yang setiap hari mengajariku bahwa jadi menantu harus sabar, harus mengalah, harus menjaga nama baik keluarga suami, ternyata adalah orang yang sama yang menjadikan nama baikku sebagai korban. Tepat saat itu, pria bernama Iwan yang berdiri di dekat sana tiba-tiba tertawa sinis. Dia memungut sebutir kacang bawang yang jatuh, memainkannya di tangannya, lalu berkata, "Loh, baru bertengkar sekarang? Tadi pagi ibu ini masih menelepon, menyuruh kami datang ramai-ramai biar anak-anaknya takut dan mau membayar." Kalimat itu membuat semua suara di ruangan itu terhenti. Ibu Ratna mendongak, bibirnya bergetar hebat. Mas Agung terdiam, Tika yang sedang menangis pun ikut berhenti. Bima menoleh ke pria itu dan bertanya perlahan, "Bisa Anda jelaskan lebih lanjut?" Iwan mengangkat bahu. "Ya, ibu ini bilang hari ini rumahnya ramai kerabat. Kalau kami datang di saat yang tepat, si Agung terpojok, nanti adiknya, si Bima, karena gengsi dengan keluarga, pasti akan turun tangan membayar. Beliau bahkan bilang kamu itu punya pekerjaan bagus, sayang ibu, dan tidak akan tega membiarkan kakaknya menderita." Setiap kata yang diucapkannya seperti mengupas lapisan terakhir dari kebenaran. Aku menoleh ke arah Ibu Ratna. Beliau tidak berani menatapku, juga tidak berani menatap Bima.
Ternyata bukan hanya fitnah terhadapku yang direncanakan. Bahkan kedatangan rentenir di saat rumah ramai pun bagian dari perhitungan mereka. Beliau ingin menggunakan kerabat sebagai tekanan, menggunakan nama burukku sebagai pemicu, dan menggunakan gengsi Bima sebagai tali untuk memaksanya menanggung utang Mas Agung. Bima berdiri diam beberapa saat, lalu tiba-tiba mengeluarkan gantungan kunci dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Suara logam yang beradu dengan kaca terdengar sangat dingin. Ibu Ratna panik. "Bima, apa yang kau lakukan?" Bima menatap ibunya, suaranya tenang hingga terasa menyakitkan. "Mulai hari ini, rumah ini tidak ada lagi hubungannya dengan kami." Ibu Ratna bangkit dan menarik tangannya. "Tidak boleh. Kamu anak ibu. Kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini hanya karena seorang perempuan." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bima menepis tangan ibunya. Tidak keras, tapi sangat tegas. Ibu yang sesungguhnya tidak akan menjadikan menantunya pencuri demi menyelamatkan nama baik putra sulungnya. Ibu sudah memilih Mas Agung. Silakan lanjutkan pilihan ibu. Ruang tamu tenggelam dalam keheningan yang berat. Seolah jika ada yang bernapas terlalu keras, segalanya akan hancur berkeping-keping. Kukira itu adalah puncak dari pagi yang mengerikan ini. Tapi tepat pada saat itu, dari luar gerbang kembali terdengar suara rem mobil yang mendecit. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan halaman. Begitu melihatnya, Mas Agung langsung pucat pasi, kakinya terasa lemas. Tika menoleh ke suaminya, suaranya bergetar, "Siapa lagi itu?" Mas Agung tidak menjawab. Dia hanya mundur selangkah. Seolah orang yang baru datang itulah mimpi buruk yang sebenarnya. Mobil hitam itu berhenti di depan gerbang, suara remnya yang kering terdengar di halaman yang masih berantakan oleh kue kering dan amplop THR yang berserakan. Pintu mobil terbuka, seorang wanita berusia sekitar 30-an turun. Dia mengenakan mantel berwarna krem. Rambutnya bergelombang. Tangannya membawa sebuah parsel buah yang mahal, tapi wajahnya menunjukkan amarah yang jelas. Hanya dari caranya melangkah masuk, aku tahu dia bukan datang untuk bersilaturahmi. Begitu melihat wanita itu, Tika berdiri kaku seperti patung, sementara Mas Agung tergagap, wajahnya pucat pasi. "Dewi, kenapa kamu kesini?" Nama Dewi baru saja keluar dari mulut Mas Agung. Aku melihat Tika menoleh tajam ke suaminya. Di matanya ada rasa curiga, amarah, dan ketakutan seseorang yang baru sadar telah ditipu habis-habisan. Dewi melangkah masuk, tidak menyapa siapapun. Dia melemparkan parsel buah itu ke dada Mas Agung, suaranya pecah karena marah. "Kamu masih berani bertanya kenapa aku kesini? Kamu janji setelah Lebaran akan menceraikan istrimu untuk menikahiku. Sekarang kamu menghilang karena utang, mematikan telepon selama seminggu, membiarkanku dengan perut begini mencarimu kemana-mana." Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di tengah rumah mertuaku. Tika menjerit dan menerjang, menjambak rambut Dewi. "Perempuan jalang, apa katamu?" "Ulangi lagi." Dewi tidak mau kalah, dia menepis tangan Tika lalu mendorongnya mundur. Dua wanita itu berkelahi di tengah tangisan anak-anak. Kerabat panik mencoba melerai. Ibu Ratna berteriak menyuruh Mas Agung memisahkan mereka. Bima langsung berdiri di depanku, menarikku mundur ke dekat pintu agar tidak terkena imbasnya. Mas Agung dengan panik mencoba masuk ke tengah-tengah mereka, tapi Dewi berhasil melepaskan diri. Dia mengeluarkan segepok foto dari tasnya dan melemparkannya ke lantai. "Kamu takut orang tahu? Biar sekeluarga kamu lihat. Ini foto kamu membawaku liburan. Ini kwitansinya. Ini bukti transfer untuk beli tas, emas, ponsel. Kamu bilang padaku itu uang bisnis pribadimu, ternyata uang pinjaman rentenir, uang judi. Uang hasil menipu istrimu sendiri." Foto-foto itu berserakan di bawah kaki semua orang. Di dalamnya, Mas Agung memeluk Dewi di sebuah resort, tersenyum sangat lebar, di tangannya masih ada jam tangan yang pernah Tika pamerkan sebagai hadiah dari kantor suaminya. Tika memungut selembar foto, tangannya gemetar hebat. Dia menatap Mas Agung, bibirnya memutih. "Kamu bilang pinjam uang untuk modal perusahaan. Kamu bilang terdesak oleh rekan bisnis, ternyata kamu pakai uang itu untuk membiayai dia." Mas Agung tidak bisa menjawab.
Dia hanya menunduk, keringat mengalir di pelipisnya. Dewi tertawa pahit. Perusahaan mana? Rekan bisnis mana? Setengah tahun ini dia hidup seperti sultan denganku. Kalah judi, pinjam uang. Setelah pinjam, janji akan menang di taruhan berikutnya. Dan aku bodoh, kukira dia benar-benar akan meninggalkan istrinya. Sampai di situ, Dewi meletakkan tangan di perutnya, matanya memerah. Dia bahkan bilang anak ini kalau lahir akan jadi putra mahkota di keluarganya. Ibu Ratna, mendengar kata anak, langsung memegangi dadanya dan jatuh terduduk di lantai. Beliau bergumam seperti orang linglung, keluarga ini hancur, hancur sudah. Tidak ada yang langsung menolongnya. Mungkin setelah semua yang terjadi, air mata beliau tidak lagi cukup untuk membuat orang percaya bahwa beliau pantas dikasihani. Seorang paman yang dituakan berdiri, wajahnya memerah karena marah. Beliau menunjuk Mas Agung, lalu Ibu Ratna. Mulai sekarang, jangan undang kami lagi untuk kumpul-kumpul. Hari pertama Lebaran isinya dari fitnah menantu, ditagih rentenir, sampai selingkuhan datang bawa perut. Kalian sudah mencoreng nama baik leluhur. Selesai berkata, beliau berjalan keluar gerbang. Beberapa kerabat lain juga ikut berdiri, tidak ada lagi yang mau berlama-lama di rumah yang sudah kotor itu. Dua rentenir itu melihat pemandangan di depan mereka, sepertinya merasa sudah cukup. Pria bernama Iwan memungut kembali surat utangnya, tertawa sinis. Keluarga kalian seru juga, tapi seseru apapun, utang tetap utang. 3 hari lagi tidak dibayar lunas, kami akan kembali. Lalu mereka pergi, meninggalkan Mas Agung berdiri di tengah halaman seperti mayat hidup. Ketika motor rentenir itu sudah menghilang, Mas Agung tiba-tiba jatuh berlutut di depan Bima. Dia tidak lagi segarang tadi. Kedua tangannya memegangi kaki adiknya, suaranya serak. Bima, Mas salah. Mas mohon, selamatkan Mas sekali ini saja. Kalau kamu tidak menolong, Mas benar-benar mati. Ibu juga tidak akan sanggup. Bima menatap kakaknya sangat lama. Di matanya tidak ada lagi kemarahan yang meluap-luap, hanya ada kekecewaan yang dingin. Dia membungkuk, melepaskan satu persatu jari Mas Agung dari celananya, lalu berkata, "Saat Mas memaksa istriku menjadi pencuri, apa Mas berpikir tentang hari ini?" Mas Agung terdiam, mulutnya terbuka tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Aku menggenggam erat tangan Bima. Tangannya masih hangat, masih kokoh seperti saat dia menolongku berdiri setelah ditampar Ibu Ratna. Untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di rumah ini, aku merasa tidak lagi berdiri sendirian di tengah tuduhan. Meskipun seisi rumah ini memusuhiku, setidaknya pria di sampingku tidak membiarkanku tenggelam dalam fitnah. Sore Lebaran itu, Bima membawaku ke kamar untuk mengemasi beberapa pakaian penting. Aku tidak mengambil banyak barang, hanya botol minyak angin dari ibuku, dompet kecil, dan tas tangan yang baru saja digeledah seperti barang bukti yang memalukan. Saat kami menarik koper menuruni tangga, ruang tamu masih berantakan. Ibu Ratna duduk di lantai, rambutnya acak-acakan, matanya menatap kosong tumpukan kue yang hancur. Tika memeluk anaknya, menangis sampai air matanya kering. Mas Agung tertunduk di teras. Sementara Dewi sudah pergi entah sejak kapan. Di luar, suara kembang api dari suatu tempat masih terdengar. Orang-orang menyambut tahun baru dengan harapan dan doa. Sementara rumah mertuaku, hanya dalam satu pagi Lebaran, telah hancur dari dalam. Dan saat Bima menggandeng tanganku melewati gerbang, aku tahu aku baru saja meninggalkan bukan hanya sebuah rumah, tapi sebuah kubangan lumpur yang bernama gengsi, kebohongan, dan keserakahan. Sore itu, setelah meninggalkan rumah mertua, aku hanya duduk terdiam di mobil. Di sepanjang jalan, suasana Lebaran masih sangat kental. Orang-orang berkendara untuk bersilaturahmi, suara tawa anak-anak terdengar dari toko-toko yang masih buka. Beberapa rumah memutar lagu-lagu Lebaran yang riang, tapi hatiku terasa hampa dan dingin. Pipi kiriku masih terasa nyeri karena tamparan Ibu Ratna. Setiap kali memejamkan mata, aku kembali melihat Tika mengangkat gepokan uang di depan semua orang, melihat tatapan curiga mereka yang menusuk. Kukira setelah keluar dari rumah itu, semuanya akan selesai. Setidaknya kebenaran sudah terungkap.
Tapi Bima tidak berpikir begitu. Dia mengemudi dengan sangat pelan, wajahnya lebih tegang daripada saat menghadapi Mas Agung dan para rentenir. Aku bertanya pelan, "Kita ke rumah ibu?" Bima menggeleng. "Belum bisa." Lalu dia membelokkan mobil ke sebuah hotel kecil di dekat pusat kota. Hotel itu tidak mewah, hanya tempat yang bersih dan tenang. Bima membawa koper ke kamar dan memberikan kuncinya padaku. "Kamu istirahat dulu." Aku menatapnya bingung. "Lalu kamu?" Bima tidak langsung menjawab. Dia berdiri di dekat jendela, menatap ke jalanan sejenak, lalu berkata, "Malam ini mereka pasti belum akan menyerah." Aku duduk di tepi tempat tidur, hatiku kembali cemas. "Maksudmu apa? Apa semua ini belum cukup?" Bima menoleh padaku, matanya lelah tapi sangat waspada. "Orang yang sudah berani memfitnahmu mencuri di depan seluruh keluarga tidak akan ragu untuk membalikkan keadaan dan menjadikanmu kambing hitam yang menghancurkan keluarga ini. Kalau mereka tidak bisa menyelamatkan kehormatan, mereka akan menyelamatkan muka." Belum sempat aku memahami sepenuhnya kalimat itu, ponselku bergetar terus-menerus. Awalnya hanya pesan singkat, tapi kurang dari 2 jam kemudian, ponselku nyaris meledak. Panggilan dan pesan datang silih berganti. Dengan gemetar, aku membukanya. Seorang sepupu mengirimkan tautan ke akun Facebook Tika. Dia baru saja mengunggah sebuah status panjang, disertai foto saat aku berdiri di dekat gepokan uang di lantai. Status itu dimulai dengan kalimat yang menyedihkan, "Awal tahun keluarga kami ditimpa musibah yang memilukan." Lalu Tika menceritakan bahwa aku sejak lama tidak puas dengan keadaan rumah, sering menghasut Bima untuk pindah. Hari ini, aku ketahuan mengambil uang THR, tapi malah membalikan fakta dan memfitnah kakak iparku sendiri. Dia bahkan menulis bahwa ibu mertuanya yang lemah harus menyaksikan putranya membentak seisi rumah demi membela istri. Di kolom komentar, orang-orang yang tidak tahu apa-apa langsung ikut menghakimi. Menantu zaman sekarang memang mengerikan. Dapat dukungan suami jadi berani melawan sekeluarga. Aku membacanya dengan tangan dingin. Mereka sama sekali tidak mengunggah video saat Tika memasukkan uang ke tasku. Mereka hanya mengunggah tepat pada saat uang itu jatuh di depan semua orang. Memotong sebagian kebenaran lalu menyebarkannya di media sosial. Orang luar yang melihat pasti akan langsung berpikir aku benar-benar pencuri. Aku merasa sesak napas. Belum berhenti di situ, ponselku berdering lagi. Kali ini dari seorang bibi dari pihak keluarga suami. Suaranya ragu-ragu, "Laras, ibu mertuamu sedang menelepon ke semua kerabat. Beliau bilang kamu yang mengambil uang, tapi karena dibela oleh Bima, kamu jadi berbalik menyerang sekeluarga." Mendengar itu, aku hanya bisa memeluk ponselku erat-erat. Pagi tadi, beliau baru saja dipermalukan di depan semua orang. Tapi hanya dalam beberapa jam, beliau sudah kembali memutarbalikkan fakta seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu satu pesan lagi masuk. Sebuah tangkapan layar dari grup WhatsApp keluarga besar. Mas Agung sedang bercerita bahwa Bima, demi membela istri, memukuli kakaknya sendiri dan mengamuk di hari Lebaran, membuat ibunya harus dilarikan ke rumah sakit karena syok. Seseorang bahkan membalas, "Tidak kusangka Bima yang pendiam bisa begitu dikendalikan istrinya." Aku duduk mematung di tempat tidur hotel. Semuanya terasa seperti lumpur hitam yang terus-menerus dilemparkan ke arahku. Meskipun kebenaran sudah jelas, mereka tetap berusaha memotong dan memelintirnya demi menyelamatkan sedikit harga diri yang tersisa. Aku marah sekaligus takut. Takut orang lain akan mempercayai mereka. Takut setelah hari ini, dimanapun orang akan mengingatku sebagai perempuan yang pernah tertangkap dengan gepokan uang di tasnya. Bima mendekat, dengan lembut mengambil ponsel dari tanganku. "Jangan dibaca lagi." Aku menangis. "Kenapa mereka masih bisa melakukan ini, Mas? Apa belum cukup aku difitnah?" Bima meletakkan ponsel di meja, menarik kursi dan duduk di hadapanku. Suaranya sangat tenang, semakin banyak mereka bersandiwara, semakin banyak buktinya. "Ingat, kan? Tadi pagi ibu terus mengelak sampai ada video CCTV. Orang yang hidup demi gengsi tidak akan berhenti dengan sendirinya." Menjelang malam, sebuah akun tak dikenal mengirimiku beberapa tangkapan layar lagi. Kali ini unggahan di grup keluarga yang lebih besar.
Ibu Ratna menulis sangat panjang, menceritakan betapa sedihnya beliau karena putranya dibutakan oleh istri. Beliau bahkan menyatakan jika Bima terus membelaku, beliau akan memutuskan hubungan dengannya. Di bawah unggahan itu, beberapa kerabat yang lebih tua mulai menasihati Bima agar mengutamakan bakti pada orang tua. Aku membacanya dengan tenggorokan tercekat. Meskipun beliau salah, meskipun beliau nyaris menghancurkan harga diriku, pada akhirnya beliau tetaplah Ibu Bima. Aku menoleh ke arahnya, takut dia akan luluh. Tapi Bima hanya mengambil ponselnya, membuka grup keluarga, lalu mengetik satu kalimat singkat. Besok pagi jam 9. Siapapun yang ingin mendengar kebenaran sepenuhnya, silakan datang ke rumah Eyang. Saya akan membawa semua bukti. Pesan itu baru terkirim. Belum ada 1 menit, ponsel Bima sudah berdering. Dia mengaktifkan loudspeaker. Suara Ibu Ratna yang tajam dan penuh amarah terdengar. Kamu mau mempermalukan ibumu di depan semua leluhur? Hah, Bima? Aku menahan napas menatap suamiku. Bima terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan dingin, bukan aku yang mempermalukan. Tapi ibu sendiri yang menukar harga diri ibu dengan 300 juta utang Mas Agung. Pagi hari kedua Lebaran, aku nyaris tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar bentakan Ibu Ratna, tangisan palsu Tika, permohonan Mas Agung, hingga cemoohan di grup keluarga. Bima bangun sangat pagi. Dia tidak banyak bicara, hanya membuka laptopnya, memeriksa kembali setiap rekaman video, rekaman suara, dan tangkapan layar. Melihatnya diam-diam menata semuanya, aku tahu pertemuan hari ini bukan lagi sekadar klarifikasi biasa. Ini adalah kali terakhir dia akan menunjukkan pada seluruh keluarga siapa korban yang sebenarnya. Tepat jam 9 pagi, kami tiba di rumah Eyang, rumah kakek nenek dari pihak ayah Bima yang biasa dijadikan tempat kumpul keluarga besar. Halaman rumah itu lebih ramai dari dugaanku. Dari paman dan bibi hingga kerabat jauh, yang jarang bertemu pun hadir. Suasana yang seharusnya hangat di hari kedua Lebaran terasa begitu berat. Semua mata tertuju pada kami. Ada yang penasaran, ada yang ragu, ada juga yang berbisik saat melihatku berjalan di belakang Bima. Ibu Ratna sudah datang lebih dulu. Beliau mengenakan gamis hitam, rambutnya disanggul rendah, matanya merah bengkak seperti habis menangis semalaman. Begitu melihat Bima, beliau langsung menunduk dan menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Siapapun yang tidak tahu ceritanya pasti akan mengira beliau adalah ibu malang yang disakiti oleh putranya. Tika duduk di sampingnya sambil menggendong anaknya, sesekali menyeka air mata. Mas Agung menunduk dalam-dalam, bahunya terkulai, mencoba menampilkan citra pria bersalah yang terpojok. Aku berdiri di belakang Bima, kedua tanganku saling meremas hingga terasa sakit. Meskipun punya bukti, aku tetap takut. Takut pada tatapan menghakimi, takut mendengar lagi nasihat bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan di dalam rumah. Takut mereka, karena kasihan pada Ibu Ratna, akan lupa bahwa aku telah ditampar, digeledah, dan dicap sebagai pencuri. Paman tertua di keluarga duduk di kursi tengah, wajahnya serius. Beliau menatap Bima sejenak, lalu berkata, Bima, paman tahu kamu sakit hati. Tapi masalah keluarga sebaiknya diselesaikan secara internal. Membawanya ke pertemuan keluarga besar seperti ini, di awal tahun, paman rasa tidak baik. Kalimat itu membuat hatiku mencelos. Aku menunduk, sedih dan terhina. Ternyata sampai saat ini, yang paling mereka takutkan tetaplah kehilangan muka, bukan seorang yang tidak bersalah yang hampir hancur. Bima tidak langsung membantah. Dia meletakkan laptopnya di meja, lalu dengan tenang berbalik menatap paman tertua. Saya juga ingin menyelesaikannya secara internal, paman, tapi mereka sudah lebih dulu membuka pintu dan mendorong istri saya keluar untuk dicaci maki oleh semua orang. Hari ini saya datang bukan untuk membuat keributan. Saya datang untuk mengembalikan harga diri istri saya. Suaranya tidak keras, tapi begitu jelas hingga seisi halaman bisa mendengarnya. Selesai berkata, Bima memutar video pertama di laptopnya, menyambungkannya ke televisi kecil yang sudah disiapkan. Semua orang melihat Tika bergamis merah menyelinap masuk ke kamar kami, lalu keluar dengan cepat.
Bima melanjutkan dengan video saat Tika menggeledah tasku di ruang tamu, dengan sengaja menarik kantong samping dan mengangkat uang itu di depan semua orang. Dua gambar yang disandingkan. Tanpa perlu banyak penjelasan, semua orang langsung paham. Halaman itu hening. Aku melihat beberapa orang yang tadinya menatapku dengan curiga kini menunduk. Seorang bibi menutup mulutnya, matanya ngeri. Tika mematung. Air matanya berhenti mengalir. Ibu Ratna langsung berdiri, suaranya bergetar tapi masih berusaha membela diri. Dia hanya melakukan perintahku untuk menguji Laras. Aku ini ibu mertua, aku berhak menguji menantuku. Kalau dia memang bersih, pada akhirnya terbukti juga, kan? Bima menatap ibunya, matanya mendingin. Terbukti setelah istriku ditampar, digeledah, dicaci sebagai pencuri, dan diancam akan dipanggil polisi. Ibu menyebut itu ujian. Ibu Ratna terdiam. Tapi masih belum mau mengaku salah. Beliau berbalik ke arah semua orang. Menangis tersedu-sedu. Saya juga hanya khawatir dengan nama baik keluarga. Zaman sekarang menantu sulit ditebak. Saya sudah tua, saya takut kehilangan. Bima tidak membiarkannya melanjutkan. Dia memutar sebuah rekaman suara. Suara Ibu Ratna terdengar jelas dari pengeras suara, datang saja pas rumah lagi ramai. Bima itu gengsinya tinggi, dia tidak akan membiarkan ibunya kehilangan muka. Kalian buat saja suasana sedikit tegang, nanti dia pasti akan turun tangan membayar utang kakaknya. Seluruh halaman hening seketika. Seseorang berbisik, "Ya Tuhan." Ibu Ratna berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Paman tertua memukul meja dengan keras. "Ratna, kamu anggap menantumu itu manusia atau jaminan utang? Kamu merancang fitnah pencurian, memanggil rentenir untuk menekan putramu sendiri, lalu menyebarkan berita bohong di grup keluarga. Jadi ibu macam apa kamu ini?" Pertanyaan itu membuat Ibu Ratna terhuyung dan jatuh terduduk di kursinya. Kali ini sapu tangannya jatuh ke tanah tanpa dia pungut lagi. Tika, melihat keadaan sudah tidak bisa diselamatkan, menangis dan menunjuk Ibu Ratna. "Aku dipaksa. Ibu yang menyuruhku, jadi aku lakukan." Ibu bilang ini hanya untuk menakut-nakuti Laras. Nanti Bima pasti akan menyelesaikan utang Mas Agung. Aku tidak tahu masalahnya akan sebesar ini. Ibu Ratna langsung membentak balik, "Diam kamu. Kalau bukan karena kamu setiap hari menghasut Agung agar lebih hebat dari Bima, apa dia akan jadi begini? Kamu juga ingin rumah ini dijual, kan? Kamu tidak lebih baik." Perdebatan kembali terjadi, tapi kali ini tidak ada lagi yang membela mereka. Bima berdiri di tengah halaman, wajahnya tegang karena lelah. Dia menatap Ibu Ratna, menatap Tika, lalu berkata, "Jangan saling menyalahkan lagi. Yang ditampar adalah istri saya. Yang difitnah adalah istri saya. Yang dipermalukan semalaman juga istri saya. Kesalahan kalian adalah pada dia, bukan pada gengsi keluarga ini." Mendengar itu, air mataku mengalir. Sejak kemarin, aku hanya bisa menangis karena takut, karena marah, karena terhina. Tapi pada saat itu, aku merasa harus mengatakan sesuatu, meskipun suaraku masih bergetar. Aku melangkah ke samping Bima, menunduk sejenak di hadapan para sesepuh, lalu berbalik menatap semua orang. Saya tidak butuh dikasihani. Saya juga tidak butuh dibela jika tidak tulus. Saya hanya mohon, mulai hari ini, jangan ada lagi yang menyebut saya pencuri. Tidak ada yang bicara, tapi keheningan saat itu berbeda dengan keheningan kemarin. Kemarin mereka diam karena mengira aku bersalah. Hari ini, mereka diam karena tahu aku adalah korban, dan bagiku, itu sudah cukup melegakan. Suasana di rumah Eyang yang tadinya hening setelah perkataanku ternyata hanyalah jeda sebelum ledakan yang lebih besar. Mas Agung, yang sejak tadi duduk menunduk dengan tangan terkepal, bahunya bergetar. Awalnya kukira dia malu, tapi kemudian aku melihatnya mengangkat wajah menatap Bima. Di matanya tidak ada penyesalan, hanya ada kemarahan karena merasa terpojok. Mas Agung berdiri dengan kasar hingga kursinya jatuh. Dia menunjuk lurus ke wajah Bima, suaranya serak. "Kau kira kau hebat? Kau kira dengan beberapa rekaman CCTV kau lebih baik dari semua orang? Kalau bukan karena keluarga ini, bukan karena ibu, bukan karena kami semua,
kau itu bukan apa-apa. Suaranya menggema, membuat anak-anak terkejut dan merapat ke orang tua mereka. Bima tetap diam. Dia tidak membalas dengan bentakan seperti yang diharapkan Mas Agung. Dia hanya menatap kakaknya dengan tatapan sedih, lalu berkata, "Kalau keluarga ini hanya bisa berdiri dengan cara menginjak-injak istriku, maka aku tidak butuh keluarga seperti ini." Kalimat yang tenang itu justru membuat Mas Agung semakin murka. Dia menggeram, menyingsingkan lengan bajunya, dan menerjang ke arah Bima. Beberapa paman bergegas menahan Mas Agung, ada yang memeluknya, ada yang menahan tangannya. Mas Agung meronta seperti binatang buas yang terperangkap, mulutnya masih berteriak, "Lepaskan aku. Hari ini aku harus memberi pelajaran pada adik kurang ajar ini. Dia demi seorang perempuan berani mempermalukan seluruh keluarga." Aku mendengar sebutan seorang perempuan itu dan hatiku terasa dingin, tapi Bima hanya dengan lembut menarikku untuk berdiri di belakangnya. Tika tidak tahan lagi. Dia berdiri sambil menggendong anaknya, wajahnya memerah, suaranya pecah karena marah. "Kamu masih berani bilang orang lain mempermalukan keluarga? Kamu yang menyeret kita semua ke lumpur. Kamu bilang pinjam uang untuk bisnis, untuk modal, untuk gaji karyawan. Ternyata uang itu kamu pakai untuk judi, untuk main perempuan, untuk beli barang mewah buat si Dewi itu. Kamu menipu aku, menipu ibu, menipu kita semua." Mas Agung berbalik. Di depan semua orang, dia tidak lagi bisa mempertahankan topengnya. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Tika. Dia terhuyung jatuh ke kursi, anaknya yang ada di dekapannya menangis histeris. Seluruh halaman gempar. Ada yang berteriak, "Agung, kamu gila." Ada yang berlari untuk mengamankan si anak. Aku berdiri mematung. Pada saat itu, putra sulung teladan yang selalu dibanggakan Ibu Ratna telah menunjukkan wujud aslinya. Ibu Ratna panik dan mencoba melerai. "Agung, apa yang kamu lakukan? Jangan pukul istrimu di depan kerabat." Tapi Mas Agung sudah lepas kendali. Dia mendorong ibunya dengan kasar. Ibu Ratna terhuyung, nyaris menabrak meja sesajen kecil di sampingnya. Beberapa cangkir air bergetar, piring buah kecil terguling. Pemandangan itu membuat paman tertua pucat pasi. Beliau berdiri dengan bantuan tongkatnya dan membentak, "Cukup, ini rumah leluhur, bukan tempat kalian mengamuk." Tapi Mas Agung belum berhenti. Dia menoleh ke Ibu Ratna, matanya merah padam, suaranya menggelegar seolah ingin menghancurkan segalanya. "Ini semua salah ibu. Dari kecil ibu selalu menuntutku untuk lebih hebat dari Bima. Untuk jadi anak sulung yang membanggakan. Ibu selalu bilang aku kebanggaan keluarga. Tidak boleh kalah dari adik, tidak boleh kalah dari siapapun. Karena itulah aku jadi begini." Ibu Ratna membeku. Wajahnya sepucat kertas, seolah baru saja ditusuk oleh putranya sendiri. Orang yang baru saja beliau bela mati-matian dengan cara memfitnahku, orang yang rela beliau korbankan harga diri menantu bungsunya, pada akhirnya berbalik dan menyalahkan beliau atas semua kesalahannya. Beliau membuka mulutnya beberapa kali tapi tidak ada suara yang keluar. Air matanya mengalir, bukan lagi tangisan sandiwara seperti kemarin, melainkan tangisan kehancuran seorang ibu yang melihat idolanya runtuh. Bima melangkah maju untuk menopang Ibu Ratna, tapi suaranya tidak lagi lembut. Dia hanya berkata pelan, "Ibu lihat sekarang? Orang yang ibu bela sedang menyeret seluruh keluarga ke dasar lumpur." Ibu Ratna menatap Bima, bibirnya bergetar seolah ingin memanggil namanya, tapi Bima sudah membuang muka. Tepat saat itu, dari gerbang terdengar suara seorang wanita, "Mas Agung ada di sini, kan?" Semua orang menoleh. Dewi muncul lagi. Kali ini dia tidak sendirian. Di sampingnya ada dua wanita lain, satu membawa map berisi dokumen, yang satu lagi memapahnya. Wajah Dewi pucat, tapi matanya penuh dendam. Tanpa menunggu ditanya, dia melemparkan tumpukan kwitansi dan dokumen ke depan Mas Agung. Foto-foto dari hotel, bukti transfer, bahkan selembar hasil USG yang dimasukkan ke dalam plastik. Dewi menatap Mas Agung, suaranya tercekat. "Kamu janji setelah Lebaran akan menceraikanku. Kamu janji anak ini akan diakui. Ternyata kamu memakai uang utang untuk membiayaiku, sementara di rumah kamu menipu istrimu, ibumu,
bahkan adikmu sendiri. Seluruh keluarga gempar. Bisikan terdengar di mana-mana. Tika, seperti orang gila, menerjang ke arah Dewi, tapi dua wanita yang datang bersamanya langsung menghalangi. Dewi menatap Tika dan tertawa sinis, tawa yang menyakitkan. Kau kira kau istri sah yang hebat? Kau juga ditipu olehnya sama sepertiku. Aku berdiri di samping Bima, menyaksikan semuanya dengan hati yang dingin. Dari sebuah fitnah uang THR di pagi Lebaran, semuanya telah meledak menjadi skandal utang piutang, perselingkuhan, penipuan, dan gengsi yang busuk. Rumah yang tadinya membanggakan diri sebagai keluarga terpandang akhirnya hancur, bukan karena orang luar, tapi karena penghuninya sendiri yang telah merusak fondasinya. Setelah Dewi pergi, halaman rumah masih berserakan foto, kwitansi, dan lembaran kertas yang ditiup angin, tak ada lagi yang bisa berkata-kata. Mas Agung duduk di lantai, memegangi kepalanya. Tika memeluk anaknya di sudut, wajahnya bengkak, matanya kosong. Ibu Ratna bersandar di kaki meja, napasnya berat, rambutnya yang tadinya rapi kini acak-acakan. Kukira setelah semua itu beliau akan sadar. Tapi tidak. Begitu melihat Bima hendak membawaku pergi, Ibu Ratna menerjang dan memegang tangannya. Suaranya tidak lagi tajam, melainkan bergetar. Bima, Ibu salah. Ibu tahu ibu salah. Tapi tolong selamatkan kakakmu sekali ini saja. Kalau dia sampai kenapa-napa karena rentenir itu, bagaimana nasib ibu? Bima berdiri diam, aku merasakan tangannya yang kugenggam sedikit mengeras. Ibu Ratna, mengira Bima luluh, menangis semakin keras. Sekalipun ibu salah, ibu tetap ibumu. Sekalipun Mas Agung seburuk itu, dia tetap kakak kandungmu. Kalian sedarah. Tidak bisa saling meninggalkan, nak. Bima menatapnya sangat lama. Matanya tampak terluka, tapi tidak lagi goyah. Dia perlahan menarik tangannya dari genggaman ibunya, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Ibu Ratna dan Mas Agung menatapnya, mungkin mengira itu adalah surat perjanjian utang atau semacamnya. Tapi Bima hanya meletakkan dokumen itu di depan paman tertua. Ini bukan surat utang, kata Bima. Ini adalah seluruh bukti transfer, kwitansi renovasi rumah, biaya pengobatan, uang bulanan yang saya kirim untuk ibu, dan semua catatan saat saya membayar utang Mas Agung selama 5 tahun terakhir. Dia membalik halaman demi halaman. Angka-angka tertera dengan jelas. Bulan ini 10 juta, bulan lalu 30 juta, pernah 50 juta, bahkan lebih dari 100 juta untuk memperbaiki atap rumah. Paman tertua memakai kacamatanya, semakin lama membaca, semakin beliau terdiam. Seorang paman lain yang ikut melihat menghela napas, lebih dari 700 juta. Kalimat itu membuat seisi halaman riuh. Aku tahu Bima sering membantu, tapi aku sendiri tidak menyangka jumlahnya sebesar itu. Ibu Ratna terperangah. Mungkin ini pertama kalinya pengorbanan diam-diam putra bungsunya dipaparkan dengan begitu jelas. Bima menatap ibunya, suaranya serak. Dulu saya pikir, mengalah itu adalah bakti. Ibu butuh uang, saya kirim. Mas Agung berutang, saya bantu. Rumah rusak, saya perbaiki. Ibu ingin menjaga muka di depan keluarga, saya diam. Tapi kemarin, saat ibu menampar istri saya dan menyebutnya pencuri, saya baru sadar satu hal. Mengalah pada orang yang salah bukan bakti, tapi justru mendukung mereka untuk berbuat jahat. Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Ibu tidak bermaksud begitu. Ibu hanya ingin menyelamatkan kakakmu. Bima menggeleng. Tidak. Bu. Ibu bukan hanya ingin menyelamatkan Mas Agung. Ibu ingin menyelamatkan gengsi ibu dengan cara mendorong istriku ke lumpur. Kalimat itu membuat Ibu Ratna terdiam. Tika juga menunduk, tidak berani menatapku. Bima meletakkan kunci rumah, kunci mobil lama, dan sebuah kartu ATM di atas meja. Suara logam beradu dengan kayu terdengar kering. Di depan semua orang, dia berkata, mulai hari ini, saya tidak akan tinggal bersama, tidak akan membayar utang siapapun, dan tidak akan menjadi tameng gengsi untuk siapapun lagi. Uang bulanan untuk ibu sebagai anak akan tetap saya kirim. Tapi utang Mas Agung bukan tanggung jawab saya. Rumah ini mau dijual atau tidak? Silakan putuskan sendiri. Tapi jangan pernah libatkan kami lagi. Mas Agung merangkak ke depan Bima,
matanya merah. Bima, Mas mohon, pinjami Mas 300 juta untuk bayar mereka dulu. Mas janji akan bekerja lagi, janji berhenti berjudi, janji tidak akan berhubungan dengan Dewi lagi. Bima menatap kakaknya, bertanya sangat pelan, Mas benar-benar mau berubah, atau hanya butuh uang untuk mencoba peruntungan sekali lagi? Mas Agung membuka mulutnya tapi tidak bisa menjawab, keheningan itu sudah menjadi jawaban. Si rentenir, Iwan, ternyata masih menunggu di luar gerbang. Bima menoleh ke arahnya, suaranya tegas. Utang siapa? Dia yang bayar. Saya tidak menandatangani, tidak meminjam, dan tidak menerima sepeser pun dari uang itu. Mulai hari ini, jangan cari kami lagi. Iwan melihat situasi, sadar tidak bisa memaksa Bima, dia hanya tertawa sinis menatap Mas Agung. 3 hari lagi, kamu tahu akibatnya, lalu pergi. Tika akhirnya melangkah ke arahku. Dia menunduk, suaranya sangat pelan. Laras, aku minta maaf. Aku salah. Aku tidak seharusnya melakukan itu padamu. Aku menatap wanita yang kemarin dengan lantang menyebutku tidak bermoral. Permintaan maafnya terdengar hampa. Bukan penyesalan, melainkan ketakutan saat segalanya hancur. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Mbak tidak perlu minta maaf padaku. Pulang dan minta maaflah pada anak Mbak. Karena dia sudah melihat ibunya sendiri menjebak orang lain demi mempertahankan suami yang tidak berharga. Tika menangis, memeluk anaknya erat-erat. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lelah sehabis melewati badai yang panjang. Bima menggandeng tanganku meninggalkan rumah itu. Di belakang kami, masih terdengar tangisan Ibu Ratna, permohonan Mas Agung, dan bisik-bisik kerabat. Tapi kali ini, aku tidak menoleh. Karena aku tahu, jika kami menoleh, kami akan kembali terseret ke dalam lingkaran setan utang, gengsi, dan pengorbanan yang sia-sia. Dan aku juga tahu, sejak Bima meletakkan kunci-kunci itu di meja, dia telah benar-benar memilih keluarga kecil kami. Setelah Lebaran, aku dan Bima menyewa sebuah apartemen sederhana. Letaknya di lantai atas sebuah gedung tua, tidak punya ruang tamu yang luas, tidak ada perabotan mewah, tapi anehnya, di malam pertama kami tidur di sana, hatiku terasa begitu damai, hingga aku menangis. Tidak ada lagi suara bentakan ibu mertua, tidak ada lagi tatapan curiga, tidak ada lagi perasaan harus berjalan berjinjit di dalam hidupku sendiri. Bekas tamparan di pipiku masih sedikit membiru. Bima membawaku ke dokter dan membelikan salep. Setiap hari dia mengingatkanku untuk mengompresnya. Dia tidak banyak bicara tentang apa yang telah terjadi, tapi aku tahu dia diam-diam menyimpan semuanya. Rekaman CCTV, rekaman suara, tangkapan layar unggahan Tika. Dia bilang tidak ingin menggunakannya lagi. Tapi jika mereka berani menyentuh harga dirimu lagi, aku tidak akan diam. Mendengar itu, aku hanya mengangguk. Setelah semua ini, yang kubutuhkan bukanlah kemenangan, melainkan kepercayaan, perlindungan, dan kedamaian. Di rumah mertua, segalanya memburuk dengan cepat. Mas Agung dicari rentenir sampai ke kantornya. Skandal judi, utang, dan perselingkuhannya menyebar, membuatnya dipecat. Tika membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Sebelum pergi, mereka bertengkar hebat dengan Ibu Ratna. Katanya, Tika menangis dan menyalahkan Ibu Ratna karena telah memaksanya menjebakku, yang membuatnya dihina oleh seluruh keluarga. Aku mendengarnya dan hanya diam. Pada akhirnya, setiap orang di rumah itu adalah pelaku sekaligus korban dari keserakahan dan gengsi mereka sendiri. Dewi juga tidak bersama Mas Agung. Dia hanya datang menuntut pertanggungjawaban untuk anak yang dikandungnya. Mas Agung, dari putra sulung kebanggaan, menjadi bahan gunjingan. Rumah yang tadinya menjadi simbol kebanggaan Ibu Ratna akhirnya harus dijual untuk membayar sebagian utang. Tetangga yang lewat tidak lagi menyapanya dengan hormat, hanya berbisik, terlalu gengsi, akhirnya hancur juga. Suatu sore, Ibu Ratna datang ke apartemen kami. Saat Bima membuka pintu, aku berdiri di belakangnya, nyaris tidak mengenalinya. Rambutnya memutih, wajahnya tirus, tangannya membawa sekantong kecil jeruk. Suaranya tidak lagi membentak. Hanya berdiri di ambang pintu, matanya merah, berkata sangat pelan, Ibu minta maaf.
Hari itu Ibu hilaf. Mendengar kalimat itu, hatiku masih terasa nyeri. Ada permintaan maaf yang datang terlambat. Bukan karena tidak berarti, tapi karena lukanya sudah terlanjur mengering dengan cara yang menyakitkan. Aku tidak berkata apa-apa. Bima berdiri menghalangi pintu, suaranya dalam tapi tidak kasar. Bukan hilaf, Bu. Tapi keserakahan dan gengsi yang membutakan mata ibu. Ibu Ratna menangis, bahunya bergetar, tapi Bima tidak membukakan pintu untuknya. Dia hanya melanjutkan, nanti, kalau ibu sudah benar-benar paham bahwa seorang ibu tidak seharusnya menjadikan menantunya korban, baru temui kami lagi. Ibu Ratna berdiri cukup lama, lalu dengan diam meletakkan kantong jeruk itu di depan pintu dan berbalik pergi. Aku melihat bayangannya yang menghilang di ujung koridor, air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku tidak merasa menang, aku hanya merasa sedih. Sedih karena sebuah keluarga yang seharusnya bisa damai, akhirnya hancur hanya karena orang-orang di dalamnya ingin menjaga muka dengan cara menginjak yang lebih lemah. Malam itu, aku melepaskan gelang emas pemberian ibuku saat menikah, menyimpannya di sebuah kotak kecil. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menyimpan sebuah bagian dari masa lalu yang penuh penghinaan dan air mata, tapi juga memberiku pelajaran bahwa kesabaran, jika diletakkan di tempat yang salah, hanya akan menjadi tali yang mengikat diri pada penderitaan. Bima meletakkan tangannya di bahuku, menarikku untuk bersandar padanya. Di atas meja kecil ada hidangan makan malam kami yang sederhana. Hanya kami berdua, sepiring sayur rebus, semangkuk sup hangat, dan aroma dupa yang menenangkan. Dia berkata, mulai sekarang, Lebaran bagimu bukan lagi hari penghakiman. Lebaran adalah hari di mana kita menemukan kedamaian.